Bab 591 Guntur Keputusasaan Emas Gelap. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Mereka bahkan lebih terkejut lagi melihat Es memuntahkan darah saat topeng di wajahnya jatuh, membuat wajahnya yang pucat muncul di hadapan semua orang yang khawatir. Apa yang terjadi di sini? Freya merasakan sesuatu yang sangat salah, tetapi dia tetap menggendong Cirus kecil, yang tampaknya bahkan lebih bingung daripada mereka. Ini, ambil cincin penyimpanan ini. Sekarang, pergi. Aku akan menjelaskannya setelah ini semua selesai. Larilah dengan kecepatan penuh. Teriak Es dengan suara dingin sambil melemparkan cincin penyimpanan ke arah Noah. Lebih baik kau jelaskan. Freya tidak punya pilihan selain menurut karena dia tahu. Noah menatap Es dalam-dalam dengan mata khawatir saat dia menangkap cincin itu, tetapi dia tidak ragu untuk pergi karena jika itu melibatkan Sang Dewi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Es kemudian mengeluarkan semua pil pemulihan Ki yang tersisa yang telah dibelinya dari sistem di masa lalu dan menghabiskan semuanya, membuat ekspresinya agak lebih baik. Setelah bertahan selama hampir 5 menit, suaranya yang dingin terkirim ke dalam pikirannya saat ini. Sistem, isi tutup reaming poin jiwa dan mulai proses penyerapan bola petir. Meskipun situasinya tidak seperti yang dia harapkan, dia tahu ini adalah kesempatan yang menantang surga. Jadi, dia mengirim ketiganya keluar untuk berjaga-jaga jika dia pingsan setelah seluruh cobaan ini. Hukuman surgawi akan memperingatkan banyak makhluk di pegunungan ini, atau bahkan iblis mungkin menyelidiki. Tetapi dengan ketiganya bekerja sama, mereka tidak akan terlalu khawatir. Terutama Cirus, yang dapat menekan garis keturunan orang lain seperti itu bukan apa-apa. Saat berikutnya, bahan jiwa dari ruang pencurinya lenyap, dan sejumlah besar Ki jiwa memasuki jiwanya yang sebenarnya. Pemberitahuan sistem juga mulai berdengung di benaknya. Sama dengan. Semua persyaratan untuk terobosan alam berikutnya telah terpenuhi. Proses penyerapan bola elemen petir alam telah dimulai. Hukuman surgawi tubuh dan jiwa ketiga akan dimulai dalam 10 detik. Tanda hubung. Peringatan, hukuman surgawi akan turun selama proses penyerapan. Itu akan segera dihentikan jika tuan rumah pingsan atau kehilangan kesadaran selama proses tersebut. Dengan demikian, tuan rumah akan mati. Sama dengan. Pada saat ini, tongkat kerajaan di ruang pencuri tiba-tiba mulai bergetar hebat seolah-olah dicengkeram oleh sesuatu dan ingin membebaskan diri. Bola petir ungu juga berkilauan dengan petir yang berbahaya, tetapi itu benar-benar ditekan oleh kekuatan tak terlihat ini. Tepat pada saat ini, rune tiba-tiba mulai muncul di tongkat kerajaan, dan mahkota yang memegang bola itu juga memperlihatkan penghalang hitam pekat yang membungkus bola itu, yang sebelumnya tidak terlihat. Namun, retakan mulai muncul di penghalang ini sebelum meledak seperti kaca, memperlihatkan bola itu lagi. Namun, tongkat kerajaan itu tiba-tiba menyusut, meninggalkan bola dan 3 benda di lantai. Gulungan giok hitam, kunci kristal hitam, dan platformasi hitam yang retak. Es, yang memperhatikan bola itu, terkejut ketika dia melihat tongkat kerajaan itu hancur seperti ini. Tapi dia tidak punya waktu karena elemen warna ungu yang penting dari bola cahaya itu mulai menyembur keluar. Suara sistem berdering saat ini. Sama dengan. Hukuman surgawi ketiga, Guntur Keputusasaan Emas telah terdeteksi. Peringatan, hukuman surgawi merasakan laut Ki-Hos. Peringatan, surga marah. Peringatan, hukuman surgawi telah diperkuat. Hukuman surgawi yang diperkuat, Guntur Keputusasaan Emas Gelap. Tanda hubung. Sistem merekomendasikan untuk menemukan tempat yang terisolasi, atau hukuman surgawi akan memusnahkan semua yang hidup dalam radius 10 mil di sekitar Hos. Sama dengan. Mata Es bersinar histeris ketika dia membaca pemberitahuan peringatan baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Surga sedang marah, iya. Es mencibir dingin. Meskipun berjuang melawan rasa sakit yang menusuk di tubuh dan jiwanya, dia penuh dengan semangat juang. Rupmie, suara ledakan terdengar di telinga Es, hampir membuatnya tuli. Surga telah mengumumkan kedatangannya yang menggelegar. Semua harta di tubuhnya lenyap karena dia tidak ingin semuanya hancur. Freya, Noah, dan Cirus, yang masih sedikit lagi melewati tanda 10 mil, merasakan tubuh mereka mati rasa saat jantung mereka berdebar-debar. Tekanan mematikan mulai turun, menghancurkan tubuh mereka. Ini,
Apa yang terjadi? Freya pucat, rumbeli, seolah-olah pertanyaannya dijawab oleh surga itu sendiri. Tekanan itu mulai meningkat saat kecepatan kedua wanita itu menurun drastis, dan mereka sekarang merangkak maju. Langit malam mulai menjadi gelap gulita saat ini dengan awan guntur hitam pekat. Mereka muncul entah dari mana. Cirrus, yang duduk di atas bahu Freya, mendongak dengan ekspresi ketakutan sementara kedua wanita itu sibuk mengumpulkan kekuatan mereka untuk melarikan diri dari tekanan ini. Namun, mereka berdua merasa tidak berdaya karena tekanan itu terus bertambah kuat dan kuat seolah-olah ingin mengunci mereka di tempat mereka. Kata-kata ambigu muncul di benak mereka, ujian Dewi. Ujian macam apa ini? Gemuruh guntur yang sangat besar terdengar dari atas saat ini, hampir membuat seluruh tanah bersinar dalam cahaya kemasan pucat sesaat. Aku akan menggunakan apiku, dan kalian berdua harus pergi dalam 10 detik, atau kita semua akan mati. Suara Cirrus serius saat sebuah kenangan muncul di benaknya dari garis keturunannya. Keduanya tidak dapat berbicara, tetapi mereka terkejut karena Cirrus terdengar sangat serius. Saat berikutnya, Cirrus membuka paruhnya yang kecil dan menembakkan api berwarna biru langit, dan api ini menyelimuti mereka bertiga saat tekanan hampir menghilang. Kedua wanita itu merasakan aura dingin yang mengerikan dari api itu, tetapi mereka tidak punya waktu untuk bertanya karena mereka hanya punya waktu 10 detik, dan mereka menggunakan keterampilan terkuat mereka untuk berlari. Awan hitam itu merendahkan diri menjadi pusaran yang dipenuhi petir saat mengembang semakin besar dan besar, berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Petir emas tiba-tiba mulai menyambar ke seluruh area 10 mil di bawah awan hitam itu. Pada detik terakhir, Noah dan Freya berhasil meninggalkan area hukuman surgawi saat Cirrus menarik kembali apinya, tetapi si kecil itu tampak kurus dari dirinya yang gemuk dan imut. Namun matanya dipenuhi rasa takut saat melihat ke arah awan hukuman, bagaimana Tuan menyinggung surga. Menyinggung surga, dengan wajah pucat, Freya tidak mengerti apa artinya karena dia masih sibuk berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, mereka berhenti saat mereka berada 1 mil jauhnya karena tekanan atau petir tidak lagi memengaruhi mereka. Mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat pusaran petir di cakrawala. Bahkan mata mereka terasa sakit menusuk entah mengapa. Jangan lihat, atau kau mungkin akan ketahuan. Cirrus memperingatkan dengan tegas dengan suaranya yang seperti anak kecil. Apa itu? Murka surgawi. Noah tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sangat prihatin pada Mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak di bawah tekanan itu, dan itu jelas ada untuk dan dia berada tepat di tengahnya. Mereka tidak berani membayangkan bagaimana dia bisa bertahan hidup atau mengapa dia bahkan menjadi sasaran awan petir ini. Dia tidak menyinggung Dewi, kan? Imajinasi Freya menjadi liar. Bom! Perhatian mereka tiba-tiba tertarik oleh suara guntur yang mengerikan, dan mereka melihat pilar tebal petir emas gelap jatuh. Darah menjadi dingin saat dia merasakan tekanan yang mengerikan itu, yang 100 kali lebih kuat daripada yang dia rasakan hari itu di kuil iblis. Pada saat ini, seluruh gunung hancur berkeping-keping saat pilar tebal petir emas gelap turun ke tubuh menyelimutinya sepenuhnya. Petir yang membekukan darah mulai menyambar seluruh tubuh karena ingin melenyapkannya sepenuhnya. Kegilaan muncul di mata merah seolah-olah dia sedang menunggu ini, dia tidak mengeluarkan halaman 09 untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia mulai menyerap petir ke dalam ruang bela dirinya. Pedang hitam yang diselimuti oleh Ki tiba-tiba bergetar ketika petir emas gelap menyerbu ruang bela diri dan dengan kemauan ia melesat menuju petir sebelum bisa menghancurkan lautan Ki yang terkuras. Petir itu juga tampaknya merasakan kedatangan pedang kecil itu, dan seolah-olah pedang itu tersinggung oleh pedang kecil itu, petir itu langsung menyerangnya. Petir surgawi itu langsung menyelimuti pedang hitam pekat itu. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Petir surgawi itu mulai menyusut dengan kecepatan yang mengerikan. Pedang itu menyerap petir surgawi itu. Langsung merasakan rasa sakit yang mematikan dan sensasi putus asa pada dirinya semakin ringan saat petir surgawi itu diserap ke dalam tubuhnya. Berhasil, berhasil, hahaha, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Inti pedang pencuriku dapat mencuri apa saja, bahkan petir surgawi. Hahaha, meskipun bekas luka dan darah menetes dari sekujur tubuhnya, masih sangat gembira karena dia bisa merasakan pedang itu melahap petir itu, dan tubuhnya juga mengalami semacam perubahan. Namun, itu baru serangan pertama,
dan awan hukuman surgawi bergemuruh hebat pada saat berikutnya ketika pilar petir pertama tidak melakukan tugasnya. 3 pilar petir emas gelap melesat mengancam ke arah es seperti 3 palu yang tak terhentikan pada saat ini. Es tiba-tiba merasakan kematian mendekat ketika dia melihat 3 pilar guntur berukuran lebih dari 100 meter. Sialan, keras kepala. Es mengumpat saat wajahnya yang hangus menjadi pucat pasi, dan saat berikutnya, halaman 09 muncul di tangannya, dan es menutupi kepalanya dengan itu. Meskipun dia ingin melahap guntur surgawi seperti halaman 09, dan dia bahkan berhasil, kecepatan hukuman surgawi jauh melampaui apa yang bisa dilahap oleh inti pedangnya yang baru lahir. Sekarang inti pedang pencuri bela diri miliknya telah sepenuhnya terkondensasi, dia sekarang hanya perlu mengkhawatirkan inti pedang pencuri jiwa miliknya. Lebih jauh lagi, hidupnya jauh lebih penting daripada membuka segel garis keturunannya, dan sistem tidak pernah menyuruhnya untuk menanggung seluruh hukuman surgawi. 1 atau 2 baut mungkin cukup, setidaknya, dia berharap. Pilar guntur itu benar-benar menelan es, yang memegang halaman 09 di atas kepalanya seperti payung kecil. Tetapi halaman 09 sekali lagi melampaui harapan es saat kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul, dan pilar guntur mulai menyedot halaman 09 dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Es bahkan tidak merasakan hukuman surgawi di tangannya yang memegang halaman 09 karena halaman itu dengan rakus menyerap petir surgawi tanpa ingin meninggalkan setitik pun. Es merasa sangat lega saat matanya bersinar licik ketika hanya ada 1 pilar petir yang tersisa. Es menunggu hingga hanya sambaran petir sepanjang 10 meter yang hilang, dan pada saat itu, halaman 09 lenyap dari tangannya dan jatuh sejauh 10 meter ke arahnya. Namun, es menggertakkan giginya dan bertahan sambil membiarkan petir surgawi menyerbu ruang bela dirinya sehingga inti pedang dapat melahapnya. Itu jauh lebih baik daripada terakhir kali karena guntur surgawi ini berada pada tingkat ketahanan es, dan dia juga ingin melihat seberapa banyak hukuman surgawi yang dapat ditelan inti pedang sebelum menjadi penuh. Terakhir, itu juga akan dihitung sebagai menanggung hukuman surgawi. Gemuruh, suara guntur yang menyayat hati bergema di seluruh pegunungan hitam, mengejutkan semua makhluk mengerikan yang tinggal di sana saat mereka bersembunyi. Bahkan ketiga pengamat merasa pikiran mereka runtuh saat mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Pedang petir emas gelap sepanjang 1 mil perlahan-lahan menusuk awan hukuman surgawi karena aura penghancurnya dapat terasa hingga ratusan mil. Aku akan menyelamatkannya. Noah melesat saat ia ingin berlari ke arah es, tetapi kakinya tertahan di tempatnya dan menolak untuk bergerak maju. Wajah Freya pucat pasi, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali dirinya sendiri. Di sisi lain, Cirrus tidak panik meskipun hubungannya dekat dengan es karena ia dapat merasakan es masih baik-baik saja, dan tidak ada kepanikan dari pihaknya. Es menatap bilah petir yang turun dengan niat membunuh saat dia merasakan tekanan yang menghancurkan lutut, tetapi dia tetap tegak, tidak memberi kesempatan, ya. Bahkan para kultivator alam kesadaran hukum mungkin binasa di bawah pedang semacam ini. Namun, tidak ada rasa takut dalam suaranya saat halaman 09 muncul di tangannya lagi. Dia harus mengakui tanpa halaman 09, dia tidak cukup kuat untuk menangani serangan semacam ini bahkan setelah menciptakan inti pedang. Bilah petir melesat ke arah es dengan kilatan, dan lebarnya 1 mil dan panjangnya 3 mil. Sama seperti sebelumnya, bilah petir diblokir oleh halaman 09, dan es tetap tidak terpengaruh, dan kali ini es menyimpan halaman 09 ketika bilah petir sepanjang 50 meter itu pergi. Ketika bilah petir sepanjang 50 meter, es hampir menyesali pilihannya yang berani karena, untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu selain guntur dan keputusasaan dari guntur surgawi ini, itu adalah niat pedang. Tetapi yang mengejutkannya, inti pedang itu hanya bergetar di bawah guntur itu dengan niat pedang yang mematikan sebelum mulai menyerapnya. Namun, es hampir pingsan karena tubuhnya yang hangus dipenuhi luka dalam, dan masih ada hukuman surgawi tipe jiwa. Inti pedang pencuri jiwa dengan gelisah menyerap ki jiwanya, yang belum sepenuhnya terkondensasi. Es tidak punya pilihan selain membeli beberapa pil penyembuhan dan pil pemulihan ki dari sistem dan memakannya dalam jumlah banyak. Namun, itu terlalu lambat. Jadi dia memerintahkan, sistem, lepaskan EXP dan SP saya yang belum diklaim sekarang. Dia menyimpan hadiah yang belum diklaim itu untuk alam berikutnya, tetapi sekarang tampaknya dia harus menggunakannya untuk memulihkan ki jiwa dan ki bela diri miliknya. Cara ini jauh lebih cepat.
Sistem melepaskan semua EXP dan SP yang belum diklaim saat ini dan berubah menjadi ki jiwa dan ki perkawinan yang luas. Es akhirnya merasa hidup. Pedang petir sepanjang 50 meter itu juga diserap sepenuhnya oleh inti pedang saat ini, dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Inti pedang hitam itu tiba-tiba mulai bergetar hebat seolah-olah ada sesuatu yang ingin melepaskan diri dari dalam. Es merasakan darahnya membeku karena jika inti pedang ini meledak di dalam ruang bela dirinya, dia akan mati saat semua guntur surgawi itu lolos. Dia merasa telah melebih-lebihkan inti pedang yang baru lahir dan menguasainya, dan sekarang dia akan mati karena keserakahannya sendiri. Karena dia membuat inti pedang itu dengan pemahamannya yang dangkal tentang hukum keputusasaan dan hukum pedang, dan dia membuatnya sehingga mereka dapat tumbuh selama mereka menyerap hukuman surgawi, yang merupakan esensi dari Black Lightning God Manual. Karena Black Lightning God Manual adalah metode kultivasi untuk menyerap semua jenis pencahayaan untuk membuat petir seseorang lebih kuat, itu adalah fondasi sejati dari keluarga iblis kekaisaran serta sifat inti pedang es. Namun, inti pedang es tidak dapat dipanggil setelah benar-benar terkondensasi, seperti halnya pedang langit. Satu-satunya kesempatan bagi es adalah sebelum inti pedang tersebut benar-benar terkondensasi seperti inti pedang pencuri jiwa. Ia masih dapat meledakkannya, dan itu hanya akan memberinya beberapa luka jiwa. Namun, inti pedang pencuri bela diri telah lengkap, dan itu seperti bom waktu sekarang. Jika meledak, seluruh ruang bela diri es akan hancur berkeping-keping, dan ia sendiri juga akan hancur bersamanya. Selain itu, inti pedangnya terkondensasi dengan dua harta yang dapat menahan ki surgawinya, lalu kedua ki surgawi, dan guntur surgawi, sehingga inti pedang tersebut tidak lagi seperti inti pedang langit biasa. Rencana es adalah mengembangkan inti pedang terlebih dahulu, lalu ia ingin meluangkan waktu untuk mengolahnya dengan memahami gulungan giok pedang langit yang lengkap atau melampauinya, yang tidak mungkin dilakukan dengan alamnya saat ini. Es tiba-tiba merasakan jiwanya tersentak saat ini saat ia melihat ke atas dengan waspada. Ia melihat pilar guntur emas gelap yang halus akan segera turun. Hukuman surgawi jiwa akan segera dimulai. Es merasa waktunya sangat salah. Namun, dia tahu dia harus menahan pilar petir ini jika dia ingin memadatkan inti pedang pencuri jiwa sepenuhnya. Namun, dia ragu-ragu dan hampir mengeluarkan page 09 untuk memblokirnya saat menghadapi krisis ruang perkawinannya. Tiba-tiba, es berhenti saat matanya terpejam karena rune emas gelap mulai muncul di inti pedangnya saat perlahan-lahan menutupi seluruh inti pedangnya. Jadi, itu tidak akan meledak. Es terperangah saat dia melihat rune yang dalam itu, yang jelas dibuat dengan guntur surgawi. Namun dia tidak punya waktu untuk terlalu memperhatikan karena petir jiwa sudah menimpanya. Dia tidak meledakkan inti pedang pencuri jiwanya dan menjadi lebih percaya diri dan membiarkannya jatuh menimpanya. Harapkan rasa sakit yang mematikan, semuanya berjalan lancar saat inti pedang jiwa juga dengan rakus menyerap guntur jiwa surgawi. Moira juga gemetar saat dia melihat hukuman surgawi yang sudah dikenalnya menyerang jiwa sejati es. Dia pernah dihancurkan oleh hukuman surgawi yang sama persis ini yang jutaan kali lebih kuat dari yang ini. Namun, trauma dan kebencian yang ia miliki terhadap surga tetap sama, dan ia melihat es menanggung hukuman surgawi dan melakukan hal yang mustahil, melahapnya. Mengenai keterlibatan page 09, ia hanya mengira itu dilakukan oleh es. Setelah serangan pertama, es pergi dalam kondisi yang mengerikan, tetapi matanya yang berbintang tetap bersinar seperti sebelumnya saat ia menghadapi tiga pilar guntur jiwa berikutnya dengan bantuan page 09 dan menyerap sedikit guntur jiwa terakhir. Serangan terakhir juga datang dengan cepat, dan itu juga merupakan bilah yang dipadatkan dengan guntur jiwa yang membuat es gembira karena dia takut jika dia tidak menyerap jumlah atau jenis guntur surgawi yang sama, inti pedang jiwa mungkin tidak sekuat inti pedang perkawinan. Setelah menahan niat pedang yang mengerikan, es akhirnya merasa lega saat inti pedang pendek mulai bergetar saat rune halus mulai mengembun di pedang. Rumlie, awan surgawi yang marah hanya bisa bergemuruh saat es kembali lolos dari kematian untuk ketiga kalinya. Ya, sampai jumpa, es mencibir lemah. Dia merasa lega saat tekanan yang menghancurkan lutut tiba-tiba terangkat, dan awan hukuman menyebar secepat mereka datang. Dengan seringai lebar, matanya terangkat, dan dia jatuh ke belakang. Tanpa sadar, segera setelah awan hukuman surgawi menghilang dan tekanan surgawi menghilang, Freya dan Noah mendekat dengan ekspresi pucat.
Mereka masih bisa merasakan aura dingin yang masih tersisa saat mereka semakin dekat dengan kawah hangus raksasa yang seharusnya menjadi gunung tempat es menghabiskan lebih dari 6 bulan. Menurutmu dia masih hidup? Freya bergumam muram saat melihat asap dari kawah hangus itu. Dia bahkan gemetar karena aura guntur surgawi yang masih tersisa. Perasaan takut ini datang dari lubuk hatinya. Ujian macam apa ini? Jika ini datang dari Dewi, apakah kita harus melewatinya juga? Memikirkannya saja membuat Freya takut, dan dia bahkan mulai meragukan apakah rumah pencuri masih aman atau tidak. Jika sebelumnya dia senang dengan kenyataan mendapatkan posisi anggota rumah pencuri ini, sekarang dia terpaksa berdamai dan berpikir dengan pikiran yang muram. Bagaimanapun, semuanya ada harganya. Noah dengan dingin mencaci maki sambil menahan rasa takut yang aneh di hatinya. Menurutmu apakah kita akan tetap hidup jika dia mati? Apa kau tidak ingat peraturan rumah? Hampir setiap peraturan mencantumkan nama pemimpin di dalamnya, dan jika dia mati, kurasa kita juga tidak akan bisa tetap hidup. Dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri seperti dia peduli dengan es, dan bahkan jika dia juga harus menderita ujian seperti itu di masa depan, dia akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Tuan baik-baik saja, aku bisa merasakannya. Suara kekanak-kanakan Cirus terdengar bahagia. Pada saat ini, si kecil tiba-tiba melompat dari bahu Freya dan langsung berlari menuju kawah. Dia bahkan lebih cepat dari kedua wanita itu. Kedua wanita itu menghela napas lega sambil meningkatkan kecepatan mereka dan dengan cepat mengikuti si anak ayam kecil. Ketika mereka akhirnya mencapai pencipta raksasa itu, mereka terkejut ketika mereka melihat seberapa dalam kawah itu. Kedalamannya hampir 1 mil, dan tepat di tengah pencipta ini tergeletak tubuh hangus. Tuan, Cirus dengan cepat bergegas sementara kedua wanita itu mengikuti dengan ekspresi muram. Es terbaring di sana benar-benar kelelahan dan nyaris tak sadarkan diri, tetapi seringai di wajahnya yang hangus terlihat jelas dan bahkan tampak mengerikan. Ketika dia mendengar suara Cirus, matanya bergetar, dan dengan susah payah, dia menoleh dan melihat sosok-sosok samar mendekat. Membiarkan mereka keluar adalah hal yang benar. Pikirnya lemah, tetapi dia tidak pingsan karena esensi bola itu masih terserap dan meresap ke dalam dirinya. Dia tahu terobosan akan segera dimulai. Lebih jauh, dia menyampaikan pikirannya kepada Cirus saat ini, "Bawa aku pergi." Cirus dengan riang melompat ke samping es karena dia bisa merasakan kekuatan es melonjak dan kekuatannya juga bersamanya, dan hidupnya tidak dalam bahaya. Jadi, dia segera berkata, "Tuan bilang bahwa dia pergi. Ayo pergi. Kenapa kamu berlama-lama? Bukankah kita harus mengobatinya terlebih dahulu?" Freya mengerutkan kening dengan muram. "Tidak, Tuan baik-baik saja. Tidak perlu. Cepat jemput dia, tempat ini bau." Cirus membalas dengan jijik sambil melihat sekeliling dengan mata kecilnya yang menghina. Noah ragu-ragu lalu bergerak ke arah es. Saat dia melihat wajah hangusnya yang tersenyum dan mata yang berbinar, dia merasa lega dan dengan lembut menggunakan kinya untuk menyelimuti tubuhnya. Cirus kemudian melompat ke bahu Freya dan berkata, "Baiklah, ayo pergi. Jika seseorang mencoba menghalangi kita, aku akan membakar mereka, jangan khawatir." Dia berkata dengan percaya diri. Es merasa lega saat dia merasakan mereka mulai bergerak, dan pada saat ini, suara sistem berdering, yang dia tunggu-tunggu. Sama dengan. Selamat, Tuan Rumah, karena berhasil melewati bentuk ketiga hukuman surgawi. Tanda hubung. Proses terobosan bela diri dan jiwa telah dimulai. Sama dengan. Tidak seperti sebelumnya, es merasakan ruang bela diri dan jiwa sejatinya bergerak. Pada saat ini, 2 pusaran terbentuk di atas gelabela es dan 1 di atas ulu hatinya, dan baik ki jiwa maupun ki bela diri di sekitarnya bergerak dan mulai tersedot ke dalam pusaran tersebut. Freya dan Noah langsung menyadari perubahan kepadatan ki di sekitar mereka, dan mereka terkejut ketika melihat titik fokus ki ini adalah es, yang diselimuti oleh ki Noah. Hal yang aneh adalah ki Noah tidak terpengaruh sama sekali, dan hanya ki yang belum diproses di atmosfer yang tersedot ke dalam, sepenuhnya melewati ki jiwa Noah. Sekarang apa? Freya mengerutkan kening saat dia merasakan ki jiwa menjadi semakin padat. "Guru sedang menerobos, jangan khawatir." Cirus dengan tenang mengungkapkan, "Terobosan dalam kondisi ini." Hal ini tentu saja mengejutkan kedua wanita itu. Cirus dengan bangga berkata, "Tentu saja, teruslah bergerak dan nikmati ki yang segar."
Freya dan Noah memiliki terlalu banyak pertanyaan, tetapi mereka tahu itu bukan waktu atau tempat untuk bertanya, jadi mereka terus bergerak. Namun, ketiganya terpaksa berhenti setelah 3 jam ketika ki di sekitarnya berubah menjadi kabut keruh, dan mereka bahkan bisa merasakan ki bela diri saat ini. Terobosan macam apa itu? Freya benar-benar bingung karena semua pemahamannya tentang kultivasi dihancurkan oleh es. Noah memikirkan sebuah kemungkinan tetapi tidak mengungkapkannya dan berkata, kita sudah cukup jauh. Kita harus berhenti dan membiarkan pemimpin menerobos dengan damai. Tidak, teruslah bergerak. Aku akan menavigasi. Guru berkata apapun yang terjadi, kita tidak bisa berhenti sampai kita berada 3 atau 4 hari lagi dari tempat itu. Cirrus berkata, mereka tidak punya pilihan selain terus bergerak sambil menyeret awan ki, satu-satunya kelegaan adalah semua predator ketakutan dan bersembunyi karena hukuman surgawi, atau mereka akan diserang oleh semua jenis binatang buas sambil membawa ki yang begitu padat di sekitar mereka. Setelah 2 hari, awan ki akhirnya berhenti, yang membuat mereka tercengang. Es, di sisi lain, telah lama melupakan dunia luar karena seluruh keberadaannya benar-benar jatuh ke dalam kondisi hangat yang luar biasa. Pada saat ini, ruang bela diri dan jiwa sejati es dipenuhi dengan ki surgawi yang padat. Ruang bela diri dipenuhi dengan lautan ki gelap dan ki kegelapan surgawi hitam. Pada saat ini, ki surgawi yang berkabut tiba-tiba mulai mengembun di bawah kekosongan yang gelap. Segera, semua kabut mengembun menjadi inti bulat hitam pekat, dan tiba-tiba rantai biru tua muncul dari kekosongan gelap yang menembaki inti yang terkondensasi. Rantai biru tua itu tiba-tiba mulai berkilauan dalam rona biru tua sebelum lautan ki mengamuk. Simbol-simbol biru tua kecil mulai muncul di atas inti gelap saat mereka perlahan memudar dan saat berikutnya, sebuah cincin biru tua kecil terbentuk di bagian atas inti gelap. Rantai biru itu bergetar sebelum ditarik kembali ke dalam kekosongan gelap, dan pada saat ini, air laut ki yang hitam pekat tiba-tiba mulai berputar, membentuk pusaran kecil tepat di bawah inti gelap. Pada saat ini, inti gelap dengan satu lingkaran biru tua mulai melayang turun dan berhenti ketika berada di tengah pusaran ini dan mulai berputar dengan seluruh lautan ki. Di dalam jiwa sejati es, semua ki jiwa surgawi diserap oleh inti jiwa oranye, dan saat diserap, warna oranye mulai berubah menjadi warna yang lebih dalam. Ketika semua ki jiwa surgawi diserap, inti jiwa memiliki warna merah menyala saat bersinar seperti matahari yang mengamuk, menerangi seluruh jiwa sejati dengan warna merah. Ki jiwa juga berubah menjadi merah menyala saat ini karena sebagian diserap oleh kompas takdir pencuri abadi dan aura harta. Karun menjadi lebih halus, indah. Suara gembira Moira bergema di dalam jiwa sejati sementara inti jiwa pedang pendek tetap tidak aktif. Selanjutnya, indera jiwa es tiba-tiba mulai tumbuh, 600 meter, 700 meter, 900 meter, dan akhirnya berhenti pada radius 1 mil. Namun, ini belum berakhir. Inti jiwa ungu tiba-tiba mulai terbentuk di sekitar inti jiwa merah, seperti inti jiwa putih dan hijau yang berputar di sekitar inti jiwa. Seluruh tubuh es tiba-tiba mulai berkilauan dalam kemilau gelap saat kulit hangusnya mulai terkelupas, memperlihatkan kulitnya yang putih pucat dan bersih. Rambut hitamnya yang halus mulai tumbuh lagi sementara tubuhnya juga mengalami perubahan halus karena menjadi lebih maskulin, dan dia tampak lebih tampan karena pesona alaminya semakin dalam dengan kekuatannya. Suara sistem bergema di benaknya. Sama dengan. Selamat, host, karena berhasil menciptakan inti laut ki gelap. Host telah mencapai tahap 1 alam inti laut gelap surgawi. Kemampuan bela diri bawaan, indera keberuntungan telah terbangun. Hadiah, 5 juta poin pencuri. Tanda hubung. Selamat, tuan rumah, karena berhasil menciptakan inti jiwa angin merah. Tuan rumah telah mencapai tahap 1 inti jiwa angin merah surgawi. Kemampuan jiwa bawaan, tanda pencuri telah terbangun. Hadiah, 1, 5 juta poin pencuri. Hadiah, 2, jalan angin penampakan, seni jiwa. Tanda hubung. Penyerapan bola elemen petir alam telah selesai. Hadiah khusus, ki petir, bela diri dan jiwa. Tuan rumah dapat beralih di antara elemen duniawi. 1, cahaya, jiwa dan bela diri. 2, tanah, jiwa dan bela diri. 3, petir, jiwa dan bela diri. Peringatan, elemen duniawi, dan elemen surgawi, tidak dapat digunakan bersama-sama. Tanda hubung. Status tuan rumah telah diperbarui. Sama dengan. Mata es terbuka saat ini.
Es merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di setiap otot tubuhnya saat pikirannya lebih jernih dari sebelumnya sementara indera jiwanya bahkan lebih halus dan mencakup area 2 kali lipat. Aku menerobos. Bibir Es melengkung ke atas sebelum jubah pencuri cekatan menutupi tubuh telanjangnya yang murni. Baiklah, kau bisa melepaskanku. Es memanggil dengan tenang karena dia tahu siapa yang sedang membungkusnya saat ini, dan mereka terus bergerak. Noah dan Freya terkejut ketika mereka mendengar suara Es dan melihat kepompong yang telah mereka seret selama 2 hari terakhir. Sementara Cirus langsung berkicau kegirangan. Sejujurnya, mereka mengira Es akan absen lama karena kondisinya tidak dapat dipulihkan dalam beberapa hari. Jika bukan karena Cirus, mereka akan mengira Es berada di ambang kematian dan merawatnya. Sekarang, mereka tidak berani menebak lagi. Mereka berhenti di pintu masuk sebuah lembah, dan Noah menarik kembali ki jiwanya, memperlihatkan Es. Kedua wanita itu tercengang saat melihat Es dalam jubah pencuri cekatannya sementara wajah tampannya yang tak tertandingi terlihat, dan dia menyeringai pada mereka. Tidak ada bekas luka. Noah bahkan lebih tidak yakin karena dia tidak menyadari adanya perubahan meskipun memperhatikan Es selama ini, dan ki-nya seharusnya dapat mendeteksi adanya perubahan tetapi tidak. Sosok Es tiba-tiba berkelebat sebelum dia menghilang dari posisi berbaringnya dan muncul tepat di depan Freya, membuat jantungnya berdebar kencang karena suatu alasan ketika dia melihat wajahnya. Dia merasakan perasaan yang tidak jelas ini mengalir dalam hatinya. Kau melakukannya dengan baik, kata Es, dengan lembut mengirimkan arus aneh ke jantung penyihir itu saat kesemutan kemerahan muncul di kulit putih pucatnya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, tubuh kecil Cirus melesat saat muncul di balik bahu Es dan melompat dengan gembira sementara dia berkata, aku tahu bahkan kemarahan surga tidak dapat membunuh Tuan. Es mengangkat alis. Kemarahan surga, sepertinya Cirus tahu tentang hukuman surgawi. Kalian berdua, kerja bagus. Sekarang kalian bisa kembali dan melanjutkan kultivasi kalian. Aku akan mengambil alih mulai sekarang. Es akhirnya menatap kedua wanita itu dan mengangguk. Dia sedang berbicara dengan Cirus. Mata Freya berubah dingin dengan sedikit kecemburuan. Pertama, beritahu kami apa itu. Berbeda dengan Freya, Noah berkata, pemimpin, apakah kamu tidak perlu istirahat? Es menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, jangan khawatir, aku lebih dari baik-baik saja sekarang. Kalian harus kembali. Aku akan menjelaskannya di aula rumah pencuri. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke arah Noah. Mata Noah berkilauan dalam cahaya yang aneh, dan dia meletakkan tangannya di Es tanpa bertanya lebih lanjut dan membiarkannya menariknya ke dalam rumah pencuri. Es kemudian melihat ke arah Freya, yang tampak marah setelah diabaikan lagi. Namun, Es melakukan sesuatu yang membuat jantung Freya tiba-tiba berdebar kencang. Tiba-tiba dia menggerakkan tangannya, meletakkan jarinya di bawah rahang tajam Freya, dan berkata dengan nada melamun, apakah kau jatuh cinta padaku? Freya merasakan perasaan yang kuat dari mata biru tua yang berbintang itu, dan perasaan misterius itu menjadi lebih kuat saat jantungnya berdegup kencang seperti sungai yang mengamuk. Dia ingin menepis tangan Es, tetapi dia tidak bisa, karena dia bahkan menikmati sentuhannya. Namun, pada saat ini, sebuah topeng muncul di wajah Es, dan matanya tiba-tiba diselimuti oleh kilat gelap. Freya merasa mantranya telah rusak dan semua perasaan aneh itu hilang, hampir. Dia dengan cepat menggunakan keterampilan gerakannya dan muncul beberapa meter jauhnya dari Es. Dia berteriak dengan sedikit rasa malu, Kakao, apa yang kau lakukan? Dia masih bisa merasakan jantungnya berdebar kencang saat wajahnya memerah. Dia merasa jika dia tetap dalam keadaan itu, dia akan selamanya terpesona oleh Es. Es menjawab dengan nakal, oh, sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin tahu apakah kau punya hati atau tidak. Sepertinya kau punya hati, dan aku hampir menangkapnya, kan? Dia tidak akan pernah mengatakan padanya bahwa dia sedang menguji kekuatan pesona alaminya, dan itu hampir berhasil pada Freya. Mengenai mencobanya pada Noah, dia tidak mau karena Freya tidak sehangat Noah padanya. Jadi, dia adalah target yang sempurna. Freya menggertakkan giginya, karena dia tahu Es telah melakukan sesuatu padanya atau dia tidak akan pernah merasa seperti itu, dia terlalu sombong untuk mempercayainya. Cirus menatap Freya dengan rasa ingin tahu dan kemudian pada Es, dia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia tahu saudara perempuannya Freya sedang diganggu. Setelah Es, dia paling dekat dengan Freya karena dia mengajarinya banyak hal,
tetapi dia akan selalu memilih S daripadanya tidak peduli seberapa dekat mereka. Baiklah, itu hanya lelucon. Kau selalu memainkannya, jangan bilang kau tidak bisa menerima kekalahan. Ayo, S mencibir tanpa menunjukkan rasa bersalah sama sekali, dan dia kembali mengulurkan tangannya ke arahnya. Freya tidak memiliki kata-kata untuk membalas karena S menyatakan fakta, jadi dia dengan cepat menenangkan diri, tetapi kebencian di matanya tidak berkurang banyak. Tanpa mengatakan apapun, dia meraih tangannya sambil menatapnya dengan dingin, sebaiknya kau bersiap. S mengangkat bahu, sambil terkekeh, hah, aku selalu siap. Dia kemudian menariknya ke ruang rumah pencuri. Baiklah, kau juga istirahatlah. Aku bisa merasakan kau masih kelelahan meskipun telah mencapai puncak alam inti sungai. S membelai kepala mungil Cirus dengan jarinya sebelum mengirimnya kembali ke ruang pencuri tempat halaman 09 berada. S tidak terburu-buru untuk bergerak atau menjelaskan dirinya kepada dua anggota yang menunggu di rumah pencuri. Karena sebuah panel bersinar terang di depannya, membuat matanya bersinar karena ketidakpastian. Sama dengan. Sistem mendeteksi host telah membangkitkan ketiga indera, indera jiwa, indera surgawi, dan indera keberuntungan. Semua kondisi telah terpenuhi untuk membangkitkan indera pencuri surgawi. Apakah Anda ingin menggabungkan ketiga indera bawaan menjadi indera pencuri surgawi? Biaya, 50 juta poin pencuri. Sama dengan. Apa itu indera pencuri surgawi? S bertanya dengan tidak yakin. Dia selalu ingin tahu apakah dia akan membangkitkan indera bela diri di alam inti sungai seperti para kultivator lainnya. Namun, yang dibangkitkannya adalah indera keberuntungan ini yang mungkin terkait dengan alam inti Laut Ki Gelap. Namun, dia sudah terbiasa dengan indera jiwanya, dan sekarang setelah dia mencoba menggunakan indera keberuntungan ini, dia tidak merasakan apapun kecuali perasaan aneh bahwa dia harus terus pergi ke arah laut yang tak berujung. Mengenai indera pencuri surgawi ini, dia mungkin kehilangan indera jiwanya dan indera surgawi saat dia menggabungkannya, yang akan menjadi kerugian besar karena indera-indera ini telah bersamanya sejak awal perjalanan kultivasinya. Terutama indera jiwa yang aktif, yang telah menyelamatkannya berkali-kali. Sistem itu menjawab pada saat ini. Indera pencuri surgawi adalah indera bawaan eksklusif dari pencuri surga yang hanya dapat diciptakan dengan menggabungkan indera jiwa, indera surgawi, dan indera keberuntungan. Indera pencuri surgawi tidak hanya memiliki kemampuan dari ketiga indera, tetapi tidak dapat lagi diikat hanya oleh ki jiwa surgawi, tetapi dapat digunakan dengan ki bela diri surgawi juga. Misalnya, indera pencuri surgawi akan aktif secara pasif seperti indera jiwa, tetapi tidak akan dapat dideteksi lagi. Lebih jauh lagi, tidak seperti indera jiwa yang hanya dapat mendeteksi bahaya yang berhubungan dengan jiwa atau makhluk jiwa, ia akan memiliki indera bela diri untuk mendeteksi makhluk bela diri juga. Seperti jika musuh tidak memiliki jiwa, jiwamu tidak akan pernah dapat mendeteksinya tanpa menggunakan kemampuan indera surgawi, yang dapat membuatmu melihat area di sekitarnya. Di langit fana, tipe lawan ini tidak ada, tetapi tidak dapat dikatakan untuk surga di luar sana. Indera pencuri surgawi juga akan memiliki efek, melihat, yang sama, tetapi kamu akan dapat sepenuhnya mengendalikan area jangkauan dan bahkan memfokuskannya pada satu target dan dapat menggunakannya dengan ki jiwa dan ki bela diri. Meskipun ini akan membuatnya dapat dideteksi, pihak lain hanya akan berpikir kamu menggunakan indera jiwa atau indera perkawinan, tergantung pada ki yang kamu gunakan. Petik 2. Terakhir, indera keberuntungan juga merupakan kemampuan sensorik aktif seperti indera jiwamu, yang dapat menuntunmu menuju harta karun. Tuan rumah bahkan dapat menganggapnya sebagai peta nasib hidup yang selalu aktif, tetapi efeknya masih pucat dibandingkan dengan peta takdir abadi. Jika kamu tidak memiliki jiwa, kamu tidak akan dapat mendeteksinya, tetapi kamu tidak akan dapat mendeteksinya. Jika kamu tidak memiliki jiwa, kompas takdir pencuri, di mana peta takdir hidup dapat secara langsung menunjukkan lokasi harta karun. Indera keberuntungan hanya dapat memberikan petunjuk samar. Ini juga merupakan keberuntungan host untuk memiliki kompas takdir pencuri abadi, yang tidak pernah dimiliki oleh pencuri surga sebelumnya. S merasa sistem memujinya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini, dan suara itu terdengar emosional baginya. Sudah cukup lama sejak dia mendengar suara emosional sistem. Meskipun demikian, dia masih mengagumi indera pencuri surgawi, yang hanya dapat digambarkan sebagai sangat kuat. Dengan mata yang berkilauan, S
Memerintahkan, baiklah, gabungkan mereka ke dalam indera pencuri surgawi. Mata Es terpejam saat ia merasakan indera pencuri surgawi yang baru saja menyatu. Selain beberapa perubahan kecil, itu masih seperti indera jiwa. Namun, ia dapat merasakan sesuatu yang pasti telah berubah karena ia dapat merasakan semacam panggilan dari arah tertentu yang seharusnya merupakan indera keberuntungannya, tetapi tidak seperti sebelumnya, itu agak jelas tetapi tidak banyak. Terakhir, ia mencoba mengaktifkan kemampuan indera surgawi dengan ki bela diri untuk melihat sekelilingnya, dan ia terkejut. Karena tidak seperti sebelumnya, ketika indera surgawi akan langsung menutupi indera jiwanya, kali ini, ia dapat merasakannya melilit tubuhnya dengan erat seperti lapisan kulit karena ia dapat merasakan kondisi tubuhnya. Ia bahkan mengintip jauh ke dalam tubuhnya dan akhirnya dapat melihat meridian gelapnya yang terhubung dengan ruang bela diri dan jiwa sejatinya, yang tampak seperti matahari hitam yang menyala-nyala. Ini adalah pertama kalinya Es melihat fenomena seperti itu di tubuhnya, dan ia akhirnya mengerti betapa hebatnya indera pencuri surgawi yang baru itu. Es kemudian mencoba membuat indera yang terlilit erat di tubuhnya itu mengembang, dan dengan pikiran, itu tiba-tiba mulai mengembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, langsung menutupi radius 1 mil. Es sekarang bisa melihat lebih banyak dari sebelumnya, bahkan mata telanjang pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan, dan bahkan bawah tanah tidak lagi berbeda dari langit yang cerah bagi Es. Es kemudian mencoba mengendalikannya di satu tempat, dan setelah beberapa kesulitan, akhirnya dia berhasil. Kemudian dia mencoba beralih ke ki jiwanya, dan dia bahkan lebih gembira karena ki berubah tanpa banyak usaha sementara kemampuannya tetap sepenuhnya stabil. Ini bukan lagi indera surgawi. Sebut saja mata-mata kegelapan. Gumam Es saat dia menonaktifkan mata-mata kegelapan, itu tidak tersebar seperti biasanya, tetapi ditarik kembali ke dalam tubuhnya dan menghilang. Es mengangkat alisnya karena dia tidak dapat mengingat indera surgawi yang memiliki efek seperti itu, atau karena dia dapat mengendalikannya. Apapun masalahnya, dia merasa puas karena, menurut sistem, sekarang indera pencuri surgawinya akan meningkat bersamaan dengan kedua kultivasinya, tidak hanya dengan kultivasi jiwa lagi. Terakhir, dia mengklaim Apparition Wind Walk, seni gerakan jiwa eksklusif yang menggunakan elemen angin jiwa dan dapat digunakan dalam pertempuran dan pelarian. Seni langkah langit mispersepsi didasarkan pada ki bela dirinya dan elemen petir, dan kedua seni gerakan ini cukup membantu dalam berbagai cara. Lebih jauh lagi, dia telah mengabaikan elemen jiwa angin surgawi terlalu lama, dan mungkin sudah waktunya untuk memperhatikannya juga. Pencerahannya telah memberinya banyak inspirasi, dan dia sekarang yakin akan bertahan hidup di benua iblis selama para kultivator alam ke-7 atau ke-8 tidak akan menargetkannya. Namun, sistem belum selesai, karena pemberitahuan lain berbunyi. Selamat, host, karena telah menciptakan. Dengan menggunakan Black Blade Swords. Peringatan, Black Blade Swords tidak dapat lagi ditingkatkan dengan token peningkatan item dan host telah melangkah ke wilayah kegelapan yang belum dipetakan. Tanda hubung. Hadiah. 1. Gelar pencuri. Telah dibuka. Kurung siku buka kurung buka tanda tanya kurung tutup. Efek gelar. 2. Token penyelesaian misi lanjutan. 1. Penggunaan, token penyelesaian misi lanjutan dapat menyelesaikan misi apapun dengan peringkat evaluasi yang memuaskan. Peringatan. 1. Ada 90% kemungkinan mendapatkan hukuman mati di misi berikutnya setelah token penyelesaian misi digunakan. Peringatan. 2. Hanya 3 token penyelesaian misi yang dapat digunakan terus-menerus untuk menyelesaikan 3 misi berturut-turut sebelum host harus menyelesaikan misi keempat untuk menggunakan token penyelesaian misi lagi. Sama dengan. Es bingung ketika dia melihat kata-kata ambigu dari sistem, terutama ketika begitu banyak yang terlibat. Dia bahkan mendapat gelar dengan. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Lebih jauh lagi, kalimat tentang memasuki wilayah yang belum dipetakan itu sendiri cukup menyeramkan. Meskipun dia tahu dia mungkin telah menciptakan sesuatu yang luar biasa, dia tidak pernah berpikir itu cukup mengesankan untuk membuat sistem berbicara dan melepaskan hadiah halus ini. Namun, ketika dia melihat token misi selesai, matanya menjadi cerah, tetapi hanya ketika dia melihat peringatan yang membuat ekspresinya menjadi gelap. Jadi, dia memutuskan untuk menyimpannya dan tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Dia kemudian bertanya tentang itu. Dan gelarnya,
dan dia menerima balasan yang sudah lama tidak dia terima. Silakan tingkatkan level otoritasmu. Dia bisa menyerah setelah mendengar balasan ini. Yah, itu tidak masalah selama itu tidak akan membahayakan hidupku. Selain itu, aku masih memiliki jalan panjang sebelum aku dapat menggunakan inti pedang itu dengan benar. Berdasarkan kata-kata sistem, aku juga tidak akan mendapatkan sepasang pedang baru. Dia tersenyum kecut. Terakhir, S membuka panel statusnya untuk melihat apa yang telah diperolehnya dari pencerahan dan batas EXP dan SP alam kultivasinya yang baru. Apa yang dilihatnya membuatnya menarik napas tajam. Sama dengan. Panel status, host, S white, ras, manusia, garis keturunan, tertutup, surga pertama, langit-langit fana, tanda hubung, kultivasi bela diri, inti laut gelap surgawi, tahap 1. EXP, 0/1 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin merah surgawi, tahap 1. SP, 0/1 juta. Bola elemental, 0/1. Tanda hubung. Keterampilan, 10. Stilt tanpa hati, seni. Stilt tanpa napas, kesempurnaan. Stilt tanpa napas, kesempurnaan. Stilt tanpa hati, kesempurnaan. Tanda hubung. Misperception sky steps, seni. Langkah kamuflase, kesempurnaan. Langkah petir, kesempurnaan. Langkah mispersepsi, kesempurnaan. Langkah langit, tidak ada. Tanda hubung. Mata yang menghancurkan jiwa, kesempurnaan. Tanda hubung. Peluru penusuk jiwa, kesempurnaan. Tanda hubung. Penghalang penjaga jiwa, seni. Penghalang jiwa, kesempurnaan. Penjaga jiwa, tinggi. Tanda hubung. Copet, kesempurnaan. Tanda hubung. Teknik Raja Penghapus Kunci. Master Penghapus Kunci. Grandmaster Penghapus Kunci Perfeksionis. Raja Penghapus Kunci Perfeksionis. Tidak ada. Tanda hubung. Kontrol tali jiwa pencuri, keahlian jiwa rahasia, menengah. Tanda hubung. Visi pencuri, seni. Awal visi pencuri, menengah awal. Visi pencuri, tidak ada. Visi pencuri lanjutan, tidak ada. Tanda hubung. Jalan angin penampakan, seni, 9 level. Saat ini, tidak ada. Tanda hubung. Teknik kultivasi, 5. Teknik pencuri surga, volume 1. Tanda hubung. Pedang bayangan ganda, lengkap. Tanda hubung. Panduan dasar perajin rune surgawi, lengkap. Tanda hubung. Kata-kata jiwa, manual keputusasaan. 1. Keputusasaan mendalam kata-kata jiwa, 10,09%. 3 tahap, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. 2. Keputusasaan ekstrim kata-kata jiwa, 0,0%. 3 tahap, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. 3. Keputusasaan mematikan kata-kata jiwa, 0,0%. 3 tahap, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. Tanda hubung. Manual Pembongkar Pencuri Surga, volume pertama. 3 prinsip pembongkar pencuri surga. 1. Prinsip pembongkar harta karun, pembongkar harta karun kelas 2. 2. Prinsip pembongkar alkimia, pembongkar alkimia kelas 2. 3. Prinsip pembongkar rahasia, rahasia kelas 3 di Smanler. Tanda hubung. Hukum, 5. Keputusasaan awal 10,09%. Bayangan awal 10,01%. Pedang awal 15,09%. Jiwa minor 3,05%. Petir minor 7,09%. Tanda hubung. Harta karun asal abadi, setengah. Nama, Kompas. Takdir pencuri abadi. Tipe, jiwa takdir. Kelas saat ini, kelas 4 dapat ditingkatkan. Kelas 5 pada alam kultivasi jiwa kelima, inti jiwa emas. Status, tidak lengkap, 10% lengkap. Kemampuan, 1. Peta takdir langsung, kelas 4. Catatan, kemampuan berikutnya terbuka pada penyelesaian harta karun 20%. Skema penyelesaian, 1 tersedia. Tanda hubung. Poin pencuri, 53.880.000. Tanda hubung. Misi, 1.
Misi sampingan, 0. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S merasa puas saat melihat ketiga hukum itu menembus level pemahaman awal, terutama hukum pedang. Dia benar-benar memperoleh pemahaman mendalam tentang hukum pedang dalam pencerahannya. Sementara dia juga menemukan sesuatu yang tidak biasa, yaitu setelah hukum bayangan dan keputusasaan melewati ambang batas 10%, dia bisa merasakan niat dari mereka seperti niat pedang. Lebih jauh lagi, karena buku Pedang Langit, dia tahu hukum pedang dapat dipadukan dengan elemen apapun, yang merupakan sifat sejati niat pedang elemen. Dia menduga bahwa selama seseorang memahami hukum hingga 10%, mereka dapat membangkitkan niat hukum seperti niat hukum, seperti halnya niat pedang. Satu-satunya alasan dia tidak pernah mendengar tentang niat hukum mungkin karena tidak ada yang pernah membangkitkannya, atau informasinya mungkin sangat rahasia. Niat pedang hanyalah hukum yang paling umum karena itu hanya hukum senjata, bukan hukum elemen, yang jauh lebih rumit. S sekarang dapat menggabungkan Shadow dan Despair Intent dengan SWOT Intent-nya atau bahkan menggunakannya secara terpisah, mirip dengan memiliki SWOT Intent dua elemen di mana Despair SWOT Intent jauh lebih kuat daripada Shadow SWOT Intent. Namun, S tahu itu bukanlah batas dari Low Intent. Dia memiliki firasat bahwa itu hanyalah metode paling dasar untuk menggunakan Low Intent, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki pil pencerahan lagi, jadi dia hanya bisa menyerah untuk menjelajahi misteri hukum. Tetapi jika alam kesadaran hukum kuasi itu tahu bahwa S memiliki 3 jenis Low Intent dan telah menemukan konsep Low Intent, mereka akan memuntahkan darah karena marah karena itu akan membuat seluruh hidup mereka tidak berarti di depan pencerahan 6 bulan pemuda ini. Karena rahasia untuk memasuki alam ke-8 tersembunyi di dalam Low Intent, S tidak mengetahuinya. Setelah S selesai merenung, dia akhirnya mengirimkan kesadarannya ke rumah pencuri, di mana Noah dan Freya sedang menunggu beberapa jawaban. Dia tahu masalah hukuman surgawi harus tetap disembunyikan di bawah kepura-puraan ujian dewi, atau jika mereka tahu mereka menentang surga itu sendiri, ini mungkin memengaruhi pola pikir mereka. Setidaknya ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan statusnya sebagai musuh abadi surga. Noah dan Freya duduk di aula utama tanpa berbicara apapun. Freya memasang ekspresi cemberut karena dia masih kesal tentang bagaimana dia hampir terpesona oleh S, tetapi perasaan aneh itu masih ada, dia bisa merasakannya. Sedangkan Noah, wajahnya tersembunyi di balik topeng. Hanya matanya yang hitam pekat yang terlihat, dan sulit untuk menebak apa yang sedang dipikirkannya. Maaf membuatmu menunggu. Suara riang S terdengar. Dia dalam suasana hati yang baik setelah menerobos dan memperoleh hadiah. Sebelum Noah bisa mengucapkan sepatah kata pun, Freya melontarkan rentetan pertanyaan dengan bibir mengerucut saat dia tampak semakin memikat. Ujian macam apa itu? Dan mengapa itu tampak seperti eksekusi? Dan apakah kita harus mengkhawatirkannya? Dan yang terpenting, bagaimana kamu bisa pulih dalam 3 hari dari keadaan itu? Baiklah, akan kujelaskan. Berhentilah menatap tajam seperti itu. Suara S yang bingung terdengar. Pertama, ujian itu sebenarnya karena kultivasiku yang istimewa. Kau tahu, aku bisa berkultivasi di kedua jalur bela diri dan jiwa. Tapi itu punya konsekuensi, seperti yang kau lihat 3 hari lalu. Setiap kali aku menerobos ke alam yang lebih tinggi, aku harus melewati ujian seperti itu. Tidak ada jalan lain. Mata indah Freya benar-benar terbelalak ketika mendengar kebenaran yang tidak dapat dipercaya ini. Dia hanya tercengang. Sebaliknya, Noah tidak tampak terkejut sejak S memberitahunya. Tapi dia tidak pernah berpikir berkultivasi di kedua jalur bisa membawa ujian seperti itu. Namun, dia berpikir tentang bagaimana S bisa berkultivasi di kedua sistem kultivasi lalu dia tidak merasa ujian ini tidak adil. Segala sesuatu punya konsekuensi, dan ini tidak berbeda. S melanjutkan, adapun apakah kau harus melalui ujian seperti itu atau tidak, aku belum tahu. Tapi karena kau bisa menerobos alam secara normal, maka jelas kau tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini. Bahkan jika sesuatu seperti ini terjadi di masa depan, itu tidak akan seberbahaya ujianku, dan aku dapat melindungimu darinya sehingga kalian dapat merasa tenang. Terakhir, setelah melewati ujianku, aku secara alami mendapatkan hadiah dan pulih sepenuhnya dengan terobosanku. Petik 2. Pemimpin, di alam mana kamu sekarang? Noah bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena, ujian, itu sangat mengerikan, S setidaknya harus memasuki alam manifestasi jiwa jika bukan kesadaran hukum. Namun,
Ketika dia mendengar jawaban Es, matanya menyipit, aku berhasil menembus alam inti sungai. Freya juga tersadar dari linglungnya ketika dia mendengar ini dan berteriak, inti sungai. Jadi ini berarti selama ini kamu berada di alam sungai sambil melakukan semua pencurian itu. Apa kamu bercanda? Hal ini sungguh tak masuk akal bagi mereka karena mereka semua mengira Es setidaknya merupakan seorang kultivator alam jiwa puncak atau bahkan alam manifestasi karena dialah yang melakukan semua pencurian itu dan menghancurkan pamor ras iblis. Namun ternyata dia melakukan semua ini saat berada di alam sungai. Jika para iblis tahu, bukankah mereka semua akan mati karena dipermalukan karena mereka dihancurkan oleh bocah alam sungai? Es terkekeh. Ini juga salah satu keuntungan yang didapat dengan mengolah kedua jalur bersama-sama. Aku jauh lebih kuat dari para kultivator biasa dan beruntung, kurasa. Freya merasa dunianya terbalik saat mendengarnya dan tidak punya kata-kata lagi untuk mengatakan apapun. Keyakinannya untuk menyalip posisi Es benar-benar hancur. Mata Noah berbinar dengan rasa hormat dan kekaguman karena dia hanya ingin menjadi kuat untuknya dan tetap di sisinya. Bisakah kita? Freya berbicara dengan suara serak. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Es dengan dingin menghentikannya. Itu tidak mungkin kecuali kau bisa membunuhku, dan itu tetap tidak mungkin. Bersyukurlah atas apa yang kau miliki, atau kau mungkin kehilangan segalanya jika kau menginginkan segalanya. Es tahu apa yang akan Freya tanyakan jika mereka bisa mengolah kedua jalur seperti dia, tetapi dia tahu itu tidak mungkin tanpa sistem. Proses berpikir ini hanya akan membuatnya terbunuh jika ia mengembangkan niat jahat terhadap sistem. Itulah sebabnya ia dengan dingin menghancurkan harapannya sebelum ambisinya mengalahkannya. Ia terlalu ambisius, tetapi ia menuju ke arah yang sama sekali berbeda dengan semua ini, yang hanya akan menyebabkan kematiannya. Noah juga melirik dingin ke arah Freya karena ia juga merasa Freya bertindak tidak pada tempatnya kali ini. Meskipun Es mengizinkan Freya dan Inter untuk mengamati posisinya sehingga mereka dapat bekerja keras, ia tidak menyukainya. Freya akhirnya tersadar dari pingsannya saat ia sejenak teralihkan oleh kehebatan Es dan ingin memilikinya juga. Namun ia menjadi sadar ketika ia memikirkan pedang guntur yang jatuh dari langit. Apakah ia memiliki keberanian untuk melewati ujian seperti itu? Ia menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya, maafkan aku. Aku bertindak tidak pada tempatnya. Aku akan pensiun hari ini, tetapi jika kau butuh sesuatu, hubungi saja aku. Dengan itu, ia berdiri dan berjalan menuju ruang pribadinya. Namun, kilatan aneh tiba-tiba melintas jauh di dalam mata dingin Freya. Jika aku tidak dapat membujuk kekuatan itu, aku harus mengubah targetku. Dia menghilang dalam ruang pribadinya. Es mendesah sedih, apakah aku terlalu keras padanya? Noah menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, kau seharusnya melakukan ini sejak lama. Semakin cepat mereka tahu tempat mereka, semakin mudah bagi mereka untuk menerimanya. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, kau terdengar seperti seorang otokrat, kau tahu. Kilatan ketidakbahagiaan melintas di mata Noah, dan kau tidak tahu bagaimana menangani wanita-wanitamu. Noah mendengus sebelum berdiri dan melesat ke ruang pribadinya sambil menutup pintu dengan keras. Tunggu, para wanitaku. Es tercengang oleh perubahan suasana hati Noah, dan Noah bahkan membalas untuk pertama kalinya. Wanita memang pelin-pelan. Dia tersenyum kecut saat dia berhenti memperhatikan rumah pencuri itu. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tahu apa yang Noah bicarakan. Hanya saja dia tidak mau mengakuinya. Es kemudian memeriksa tempat pencurinya hanya untuk melihat bagaimana keadaan si kecil itu. Ketika dia melihat si kecil itu sedang beristirahat di halaman 09, dia merasa lega. Namun, matanya menyipit saat ini karena matanya tertuju pada tulisan abu-abu kemasan baru yang muncul di bagian atas halaman 09. Dengan sebuah pikiran, halaman 09 menghilang dari bawah Cirus dan muncul di tangan Es. Si kecil itu masih tidur, karena dia tidak menyadarinya. Es melihat tulisan baru yang muncul di bagian tengah atas halaman 09. Itu juga ditulis dalam bahasa Dewa kuno. Avatar of Holy Twilight. Es semakin penasaran dengan halaman 09 misterius ini dan merenung, kata-kata ini muncul setelah menyerap hukuman surgawi. Mungkinkah dibutuhkan lebih banyak petir surgawi untuk mengungkap rangkaian kata-kata lengkap di halaman tersebut? Satu-satunya pertanyaan adalah seberapa banyak dan informasi seperti apa yang tersembunyi sehingga membutuhkan guntur surgawi untuk terungkap. Semakin Es memikirkannya,
semakin kuat keinginannya untuk menemukan halaman 09 misterius ini dan apa yang tersimpan di dalamnya. Namun karena ia tidak dapat berbuat apa-apa, untuk saat ini, ia menyimpannya tepat di bawah Cirrus sambil berpikir. Karena guntur surgawi diperlukan untuk mengungkap isi halaman 09 ini, ia tahu bahwa ia masih harus menempuh jalan yang panjang. Setelah itu, sebuah gulungan giok hitam dan sebuah kunci kristal hitam muncul di tangannya. Keduanya muncul setelah bola unsur itu dirobek oleh sistem dari tongkat iblis kekaisaran. Kunci kristal hitam itu dingin saat disentuh, berukuran 9 inci, dan tampak seperti kunci kuno. Ia mencoba mengisi ki, tetapi tidak terjadi apa-apa. Jadi, ia mencoba melihat ke dalam gulungan giok itu. Antisipasi bersinar di matanya. Dia tahu karena gulungan giok ini tersembunyi di dalam tongkat kerajaan, itu pasti sangat penting. Tiba-tiba informasi muncul di benaknya, seperti gulungan giok pedang langit. Seni kultivasi rahasia, serangan petir dewa. Persyaratan untuk melihat seni, elemen petir jiwa. Es bahkan lebih gembira saat dia dengan cepat mengubah elemen jiwanya menjadi petir dan petir ungu halus mulai berderak di seluruh gulungan giok. Saat berikutnya, serangan petir dewa terungkap. Itu sebenarnya adalah seni hukum tetapi tidak setingkat dengan pedang langit. Tapi itu mungkin salah satu seni hukum teratas dari surga langit fana. Seni hukum ini dapat memanfaatkan kekuatan hukum, petir, dan kemudian seperti awan petir sungguhan, seseorang dapat menembak jatuh petir dari jarak bermil-mil. Es langsung teringat sambaran petir yang dilihatnya di Istana Segel, yang menembak jatuh Pangeran Mars hari itu. Jadi, itu adalah serangan petir dewa, ya. Seberapa jauh Kaisar Iblis bisa menyerang lawannya saat bersembunyi di istananya. Es merasa senang dan merinding di tulang punggungnya secara bersamaan karena dia tidak terlihat hari itu atau dengan serangan petir dewa, bahkan sayapnya mungkin tidak cukup untuk melarikan diri seminggu telah berlalu sejak Es melewati hukuman surgawi. Hari ini, dua iblis berjubah Institut Iblis Gunung Hitam muncul di tepi kawah hangus yang diciptakan oleh guntur surgawi. Binatang seperti apa yang menyebabkan ini? Iblis berapi itu bertanya sambil melihat skala kehancuran yang sangat besar dan merasakan darahnya membeku. Ekspresi iblis mimpi buruk itu juga serius saat dia menjawab, setidaknya kultivator alam manifestasi puncak. Selain itu, tidak ada jejak aura yang tersisa, jadi kita hanya bisa menebak. Namun karena kepala sekolah mengirim kita ke sini untuk menyelidiki, dia pasti telah menemukan sesuatu. Namun, tempat ini terlalu jauh dari institut dan berada di sekitar wilayah inti Pegunungan Hitam. Hanya 3 orang itu yang dapat menyebabkan kehancuran seperti itu yang bahkan dapat membuat kepala sekolah waspada dari tempat yang jauh. Iblis berapi itu mendesah, jika bukan karena pencarian pencuri, kepala sekolah tidak akan repot-repot mengirim kita ke sini dan mungkin datang sendiri. Iblis mimpi buruk itu mencibir dingin, kita terus-menerus ditekan oleh kaum kekaisaran hari demi hari. Dan sekarang mereka bahkan mulai mengintai para siswa dari 4 lembaga. Aku mendengar beberapa hari yang lalu mereka mencurigai seorang siswa kelas inti dan kemudian menggeledahnya, mengubahnya menjadi sayuran. Kepala sekolah benar-benar tidak berdaya karena ada 2 adipati agung di sana. Jika ada, ini hanya membuktikan bahwa rumor tentang pencuri yang merampok kuil iblis itu mungkin benar. Sedikit ketakutan melintas di mata iblis yang berapi-api itu saat dia membalas dengan suara rendah. Jangan bicarakan itu, atau kita akan berada dalam masalah besar. Siapa yang bisa mendengar kita di hutan belantara ini? Iblis mimpi buruk itu mencibir. Apakah itu fakta? Sebuah suara tua tiba-tiba mengejutkan kedua iblis itu. Mereka langsung menatap ke langit, dan mata mereka membelalak ngeri saat mereka melihat sosok raksasa melayang di langit dengan anggun. Leluhur iblis dengan tenang berkata, sepertinya kalian, orang-orang kecil, melupakan masa lalu kita, desah. Saat berikutnya, langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap dengan kilat hitam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, Es, yang sudah ratusan mil terpisah dari kawah dan bergerak cepat menuju tepi benua iblis, tiba-tiba menghentikan langkahnya dan melihat kembali ke Cakrawala dengan cemberut. Mengapa aku tiba-tiba merasa tidak nyaman? Es bergumam dalam ketidakpastian. Itu adalah pilihan yang tepat untuk tidak kembali hanya karena aku berhasil menerobos. Masih terlalu berbahaya karena para iblis masih mencariku. Aku harus pergi secepatnya. Mata Es berbinar tajam sebelum melanjutkan perjalanannya. Saat ini, dia ingin meninggalkan pegunungan hitam itu karena bahkan setelah dia menerobos, peta takdirnya masih berwarna merah.
Meskipun area hitam itu telah hilang, tetap saja cukup berbahaya untuk tetap berada di tempat ini, dan setelah indera pencuri menggantikan indera jiwa lama, es kini dapat merasakan bahaya dalam radius 1 mil dengan lebih jelas. Lebih jauh lagi, kini ia juga dapat merasakan bahaya saat bepergian di pegunungan hitam, terutama di area tempat ia berada saat ini. Ia berada di dasar celah gunung, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan karena keheningan yang mencekam memenuhi tempat itu. Es mengambil jalan ini karena ia tidak ingin mendaki gunung yang tinggi itu. Itu terlalu memakan waktu, dan celah ini mungkin merupakan jalan pintas. Namun, saat malam turun, jalan itu sepenuhnya diselimuti kegelapan dan kabut, dan sekarang setelah ia berada sedalam ini di celah ini, ia akhirnya menyadari bahwa ia akan semakin turun, dan celah itu setidaknya sedalam 1 mil dan bahkan lebih. Es mengaktifkan peta takdir hidup lagi, sekarang setelah kompas berada di tingkat 4, peta itu dapat menunjukkan perangkap dan formasi tingkat 6 yang sangat membantu es, dan jangkauannya juga meningkat hingga radius 1 mil dengan indera pencurinya. Perangkap dan formasi ini termasuk formasi alami seperti yang dibentuk oleh bola unsur. Namun, konsumsi Ki masih cukup tinggi bahkan setelah terobosannya, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada saat ini, mata es tiba-tiba melebar karena bintik perak muda tiba-tiba muncul sejauh 1 mil dari posisinya saat ini. Namun, ini juga merupakan lokasi takdir merah, yang berarti lokasi takdir perak ini mungkin memiliki keberadaan yang kuat yang tersembunyi di sana atau di sekitarnya. Karena lokasi takdir perak mewakili harta karun yang menguntungkan es, dia bahkan tidak akan berpikir sedetik pun bahwa harta karun tersebut tidak akan diincar oleh orang lain. Pada saat ini, hanya beberapa hal yang membantunya. Tetap saja, dia ingin melihat apa itu, dan dia tidak keberatan mengambilnya jika dia bisa. Namun, pertama-tama, es berhenti dan menyiapkan beberapa formasi penyembunyian sebelum dia bertanya kepada sistem, apakah saya memiliki cukup bahan untuk masuk ke tahap ke-8 jiwa dan kultivasi bela diri saya? Es ingin menunggu sebelum mengkonsolidasikan kultivasinya, tetapi dia merasa tidak perlu melakukannya. Bahkan setelah seminggu, tidak ada yang bisa dikonsolidasikan, dan fondasinya seperti gunung yang tak tergoyahkan. Jadi, dia berhenti ragu-ragu dan memutuskan untuk meningkatkan kultivasinya dari tahap 1 ke tahap 8 secara langsung. Itu juga akan meningkatkan kehebatannya secara signifikan dan peluangnya untuk memperoleh apapun yang tersembunyi di lokasi takdir perak ini, atau setidaknya dia akan bisa melarikan diri. Sistem itu menjawab dengan kata sederhana, ya. Bibir es melengkung, dan dia berkata, baiklah, lakukan saja, tetapi gunakan semua material kelas 1 terlebih dahulu sebelum beralih ke kelas 2 dan seterusnya. Jangan gunakan material kelas yang lebih tinggi sebelum menggunakan semua material kelas yang lebih rendah. Sistem itu patuh, dan saat berikutnya, es merasakan aliran ki jiwa surgawi yang besar, dan ki jiwa bela diri mulai mengalir ke dalam jiwa sejatinya dan ruang perkawinannya. Es memperhatikan inti sungai laut di ruang bela dirinya, yang berputar di tengah lautan ki, dan lautan ki berputar di sekitarnya seperti pusaran. Pada saat ini, ki kegelapan surgawi mulai mengalir ke inti laut ki yang gelap, dan es melihat cincin biru tua samar tepat 1 cm di bawah cincin biru tua pertama yang mulai muncul saat semakin banyak ki yang diserap. Sementara itu, inti jiwanya semakin merah dan semakin merah saat semakin banyak ki jiwa yang diserap ke dalamnya. Saat semakin banyak ki memasuki jiwa sejatinya dan ruang bela dirinya, bahan-bahan yang dia kumpulkan di benua iblis mulai lenyap dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika cincin biru tua kedua sepenuhnya terkondensasi dan yang ketiga setengah jadi, semua bahan kelas 1 hilang, dan bahan kelas 2 berubah menjadi debu sesudahnya. Setelah 2 jam, cincin biru tua kelima mulai mengembun, dan setengah dari bahan bela diri tingkat 3 hilang sementara bahan jiwa tingkat 3 sudah lama hilang, dan sekarang semua kristal jiwa tingkat 4 mulai berubah menjadi debu. Setelah 15 jam, ketika cincin biru tua ke-8 mengembun, semua bahan bela diri tingkat 4 dan beberapa tingkat 5 habis, sementara semua bahan jiwa tingkat 5 hilang. 8 terobosan ini saja telah menghabiskan lebih dari setengah kekayaan es. Meskipun demikian, es akan melakukan hal yang sama bahkan jika dia memiliki kesempatan lain karena saat itu, inti jiwanya berukuran 2 kali lipat dari sebelumnya karena tampak seperti matahari merah tua, dan ki jiwa merah menyala di atasnya seperti api. Tidak hanya itu, tetapi indera pencuri es sekarang menyebar dalam radius 3 mil. Terakhir,
Inti Laut Ki gelap memiliki 8 cincin biru tua yang berkilauan di seluruh bagiannya dan ruang kecil yang tersisa di bagian bawah, yang merupakan cincin ke-9. Pusaran laut bahkan lebih hitam saat ini karena petir gelap bergemuruh di dalam Laut Ki. Pada saat ini suara sistem berbunyi. Sama dengan. Selamat, Tuan Rumah, atas pencapaian tahap ke-8 alam inti Laut Gelap Surgawi dan tahap ke-8 inti Jiwa Angin Merah Surgawi. Status Tuan Rumah telah diperbarui. Tanda hubung. Kultivasi bela diri, inti Laut Gelap Surgawi, tahap 8. EXP, 0/150 juta. Kultivasi jiwa, inti Jiwa Angin Merah Surgawi, tahap 8. SP, 0/150 juta. Bola elemental, 0/1. Tanda hubung. Tahap 1 sama dengan 1 M, tahap 2 sama dengan 2,5 M, tahap 3 sama dengan 5 M, tahap 4 sama dengan 10 M, tahap 5 sama dengan 25 M, tahap 6 sama dengan 50 M, tahap 7 sama dengan 100 M. Sama dengan. Kelopak mata es terbuka lebar saat kilat gelap berkilauan di dalamnya. Dia merasa seperti bisa membunuh seorang kultivator alam jiwa platinum puncak dengan satu serangan sekarang juga. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia ingin sekali menemukan seseorang untuk menguji kekuatannya, tetapi dia tahu itu hanya perasaan karena terobosannya. Namun, dia yakin bisa bersembunyi di bawah deteksi kultivator alam manifestasi sekarang. Jadi, dia tidak ragu lagi, dan setelah mengumpulkan formasi, dia mengaktifkan peta takdir hidup lagi, dan peta yang mencakup radius 3 mil muncul. Dia benar-benar bisa melihat semua medan, dan dia akhirnya melihat dengan jelas lokasi takdir perak. Dia tercengang karena di lokasi takdir perak ini ada 3 titik takdir merah. Melihat 3 titik takdir merah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena medan tempat lokasi takdir perak ini dimulai sebenarnya berada di dalam dinding gunung sebelah kiri. Selain itu adalah jalan lurus, dan ketiga titik takdir merah itu semuanya berada di jalan ini. Meskipun demikian, dia tetap akan memeriksa tempat ini karena itu adalah lokasi takdir perak. S kemudian berjalan menuju jalan itu sambil mengawasi beberapa anomali lainnya, tetapi dia tidak menemukan apapun saat mencapai pintu masuk. Namun yang mengejutkannya, hanya ada dinding gunung seperti bagian retakan lainnya. Jika bukan karena kompasnya, dia akan melewatkan tempat ini. S kemudian dengan hati-hati mulai memeriksa dinding itu, tidak peduli seberapa banyak dia memeriksa. Itu adalah gunung yang kokoh. Namun, S dengan cepat berhenti menyentuh dinding itu karena salah satu titik takdir merah tiba-tiba bergerak di peta takdir. Itu datang tepat ke arah ini, dan kecepatannya cukup mengerikan. S benar-benar lengah, dan dia tidak punya waktu untuk bersiap karena indera jiwa yang kuat tiba-tiba menyelimuti area itu. Dia dengan cepat mengaktifkan kemampuan siluman tanpa hati dan menggunakan harta karun penyembunyian untuk menyembunyikan dirinya. S kemudian bergerak sejauh mungkin dari lorong itu. Pihak lain mungkin adalah seorang kultivator alam manifestasi tahap awal. Alam manifestasi jiwa dibagi menjadi 4 tahap, awal, tengah, tinggi, dan puncak. Dan setiap tahap dapat membuat perbedaan besar di alam ini. Alam manifestasi jiwa adalah tonggak penting bagi setiap kultivator, dan hanya seseorang dengan fondasi yang tak tertandingi yang memiliki peluang untuk memasuki alam ini. Sebaliknya, seseorang dengan fondasi yang sempurna hanya memiliki peluang 5% dengan sedikit keberuntungan yang menantang surga. Di alam ini, umur seorang kultivator akan meningkat hingga 5.000 tahun. Rentang hidup alami kultivator alam kedua sama dengan 250 tahun, alam ketiga sama dengan 500 tahun, alam keempat sama dengan 1000 tahun, alam kelima sama dengan 2500 tahun, alam keenam sama dengan 5000 tahun, alam ketujuh sama dengan 10.000 tahun. Di alam manifestasi jiwa, seorang kultivator dapat membuat manifestasi jiwa mereka di mana saja di luar tubuh mereka dalam jangkauan indera jiwa atau indera perkawinan mereka untuk waktu yang singkat, dan jiwa-jiwa yang terwujud itu dapat digunakan untuk menyerang. Namun, ini juga akan memaparkan kultivator alam manifestasi pada risiko yang lebih besar karena jika jiwa manifestasi itu hancur atau terluka, itu akan mirip dengan kematian dalam kasus pertama dan cedera jiwa fana dalam kasus kedua. Itulah sebabnya mereka tidak akan pernah mengekspos jiwa mereka di tempat terbuka kecuali mereka memastikan bahwa pihak lain bukanlah seorang kultivator tingkat yang lebih tinggi dari mereka.
Karena jiwa-jiwa yang terwujud ini hanya dapat dilukai oleh serangan yang diilhami hukum, bukan dengan elemen ki normal. Perbedaan antara alam manifestasi jiwa tahap awal dan tahap tengah dapat dengan mudah dideteksi dari pemahaman hukum mereka. Karena untuk maju dalam alam manifestasi jiwa, seseorang perlu memahami hukum elemen bawaan yang sama. Terakhir, para kultivator niat pedang ditakuti oleh para kultivator alam manifestasi jiwa, dan merupakan hal yang tabu untuk memanifestasikan jiwa mereka di hadapan seorang kultivator jiwa, bahkan jika orang itu hanyalah seorang kultivator alam jiwa ki. Karena niat pedang adalah sesuatu yang memiliki hukum pedang di dalamnya, dan itu adalah bentuk niat hukum yang termudah dan tersulit. Paling mudah karena niat senjata dapat dikembangkan dengan pemahaman yang mendalam tentang senjata. Sulit karena memahami niat senjata tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa seperti hukum elemen lainnya hanya karena Anda ingin memahaminya. Atau semua orang akan berjalan di jalan seorang kultivator senjata di dunia ini. Terkadang seorang kultivator yang mengabdikan seluruh hidupnya tidak dapat mengembangkan niat senjata, dan terkadang mereka hanya mengembangkannya di saat pertempuran. Mungkin cukup kuat untuk bertarung atau menyelinap ke seorang kultivator alam manifestasi jiwa tahap awal. Namun, alam manifestasi jiwa dengan jiwa atau indera bela dirinya yang aktif adalah cerita lain. Dia hanya bisa bersembunyi karena alam manifestasi jiwa, indera jiwa, atau indera bela dirinya cukup rentan terhadap niat jahat. Berhenti 50 meter jauhnya karena indera jiwa itu telah menjadi lebih kuat, dan gerakan di dalamnya mungkin akan mengeksposnya. Karena pihak lain tidak menemukannya dalam sembunyi-sembunyinya, itu berarti dia akan baik-baik saja selama dia tidak membuat momen yang berlebihan. Jika keadaan mendesak, dia selalu bisa menggunakan jimat langkah ruang. Namun, dia tidak merasa terlalu terancam karena peningkatan kultivasinya. Jika dia masih di alam laut ki, dia tidak punya pilihan selain berlari dengan kekuatan penuhnya di bawah indera jiwa seorang kultivator manifestasi jiwa. Benar-benar tersembunyi di dalam kegelapan saat dia menahan napas sementara dia merasakan indera jiwa masih memindai area tersebut. Indera seorang kultivator alam manifestasi jiwa berdering 10 mil. Cukup sulit untuk menjauh dari seseorang jika mereka mengunci seseorang. Lebih jauh lagi, jika mereka menganggapmu sebagai ancaman yang tidak berbahaya, mereka dapat dengan mudah memanifestasikan jiwa mereka selama kamu berada dalam jangkauan indera mereka dan membunuhmu. Juga melihat peta takdir, dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa siapapun orang ini, mereka sudah berdiri di pintu masuk. Namun dia tidak melihat seorang pun keluar. Tak lama kemudian, indera jiwa menghilang, tetapi takdir merah masih berada di pintu masuk. Kenapa tidak ada yang keluar? Apakah dia ingin memancingku keluar dari persembunyian dengan menghilangkan indera jiwanya? Bibir sedikit melengkung, itu memang rencana yang bagus, tetapi bahkan indera pencuriku bisa merasakan bahaya, apalagi peta takdir, yang menunjukkan kepadaku dengan tepat apa yang sedang dilakukan pihak lain. Memutuskan untuk tetap tenang. Dia bisa menebak bahwa pihak lain tidak ingin mengungkapkan jalan rahasia itu karena sulit untuk mendeteksi medium indera jiwa atau indera bela diri kecuali inderamu lebih kuat dari pihak lain. Siapapun yang berada di balik jalan itu hanya memindai sekeliling, dan setelah tidak menemukan siapapun, mereka mencoba metode lain. Ini hanya membuat semakin penasaran tentang apa yang ada di dalam gunung itu. Dengan tenang menunggu sementara peta takdir hidup masih menyala ketika indera pencurinya tiba-tiba bergerak saat seluruh tubuhnya gemetar karena gentar. Karena pada saat ini, dia merasakan bahaya yang akan datang, dan ketika dia melihat peta takdir hidup, hatinya menjadi dingin karena titik takdir hitam telah memasuki jangkauan peta takdir kehidupan, dan itu menuju ke arahnya. Yang terpenting, ada cincin merah di sekitar titik takdir hitam ini, yang berarti musuh. Lebih jauh lagi, seluruh area tiba-tiba berubah menjadi lokasi takdir hitam, kecuali lokasi takdir perak. Tanpa ragu, mengaktifkan jimat langkah ruang dan memindahkan dirinya ke lorong tersembunyi. Meskipun itu berbahaya tetapi tidak mematikan seperti titik takdir hitam yang telah mengubah seluruh medan menjadi hitam kecuali lorong tersembunyi ini. Indera pencurinya masih berdering seperti lonceng pagi. Dia belum pernah merasakan bahaya seperti ini kecuali hukuman surgawi sebelumnya. Pada saat ini, tepat saat dia muncul di lorong gua selebar 10 meter, tekanan mengerikan tiba-tiba turun, yang membuat hati bergetar karena dia pernah merasakan tekanan ini sebelumnya. Ahli tersembunyi dari kuil iblis, tetapi bagaimana dia menemukanku? Kulit kepala kesemutan karena gentar ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu,
sial, mungkinkah aku yang mengeluarkan kunci dan slip giok itu? Begitulah cara dia menemukan lokasiku. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin masuk akal, atau itu semua hanyalah kebetulan besar, dan orang ini mungkin telah ditarik ke sini oleh hukuman surgawi dan memutuskan untuk memeriksa seluruh area. S berpikir bahwa setelah tongkat kerajaan dihancurkan, akan aman untuk mengambil kunci dan gulungan giok itu, tetapi jika tebakannya benar, dia telah mengundang bencana itu sendiri. Tanpa ragu, S mengabaikan tekanan itu dan menuju jauh ke dalam lorong gua karena masih berwarna perak. Tetapi peruntungannya berubah dari buruk menjadi lebih buruk ketika indera jiwa yang begitu mematikan sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak untuk memahami kekuatan pihak lain terkunci padanya. Lebih jauh lagi, 2 titik nasib merah yang tersisa sedang menuju ke arahnya. Tanpa ragu, dia memerintahkan dengan muram, sistem, aktifkan tanduk Devi dengan cepat. Sama dengan. Tanduk Devi telah dipanggil. Tanduk Devi, menengah. Deskripsi, mampu memanggil tanduk Devil Horn Dark All. Kemampuan, siluman tak terdeteksi di Mortal Sky Heaven. Status, aktif. Waktu, 00, pukul 0:59. Sama dengan. Setelah terobosannya, kemampuan pemanggilannya juga ditingkatkan. Namun, kemampuan tanduk Devil tidak meningkatkan waktu aktivasinya tetapi hanya mengalami penurunan. Waktu pendinginannya selama 5 hari. Tetap saja, itu terlalu lama, dan S tidak ingin menggunakannya, tetapi saat ini adalah situasi yang tepat di mana jika dia tidak menggunakannya, dia sebaiknya bersiap untuk kematian. Tiba-tiba, sepasang tanduk hitam halus mulai terbentuk di dahi S, dan panjangnya 1 meter dan berbentuk seperti bulan sabit. Saat tanduk itu terwujud, S merasakan bahwa bahaya yang dia rasakan lenyap, dan indera jiwa juga kehilangan targetnya. S merasa baru saja lolos dari kematian tertentu saat penindasan Soul Sense itu hilang. Namun, ia tahu kelompok itu tidak akan mudah tertipu. Satu-satunya kesempatannya adalah agar 3 titik takdir merah ini menarik perhatian makhluk mengerikan ini sementara ia menemukan jalan keluar dari kekacauan yang tiba-tiba ini. Sementara seluruh tempat itu diwarnai hitam pada peta takdir, kecuali area perak, tidak sulit untuk menebak lagi karena lokasi ini mungkin satu-satunya jalan keluar dari sana. Jika titik takdir perak ini benar-benar menunjukkan jalan untuk melarikan diri dari ahli ini, yang akan terjadi jika aku memilih untuk mengabaikannya? Atau itu sama sekali bukan jalan keluar. Aku masih bisa menggunakan jimat langkah ruang untuk berteleportasi ke arahku dalam waktu 1 menit ini. Karena jika tidak ada jalan keluar di lorong ini, maka aku harus menggunakan jimat kilat instanku. S tahu ia tidak perlu menunggu karena titik takdir hitam sudah berada di pintu masuk sementara 2 titik takdir merah juga sudah dekat. Suara berat bergema saat ini seperti guntur, aku tahu kau ada di sana, dasar pencuri kecil yang licik. Kau tidak bisa lagi menyembunyikan fluktuasi ruang itu dariku. Jantung S berdebar kencang saat mendengar ini, dan tanpa ragu, ia menggunakan jimat ruang untuk masuk lebih dalam ke lorong itu. Ia tahu pihak lain benar-benar ada di sini untuknya, dan itu bukan kebetulan. Ia tidak pernah merasa terancam seperti ini sejak insiden Gunung Harta Karun di Tanah Kerajaan. Kali ini, ia muncul tepat di belakang 2 titik takdir merah itu dan kebetulan melihat mereka menyerbu ke arah pintu masuk. Matanya menyipit saat melihat mereka adalah 2 ular putih dengan pola emas di sisik mereka. Mereka tampaknya tidak memperhatikan S sama sekali. Bumim, sebuah ledakan besar terdengar, mengguncang seluruh lorong. Suara dingin yang sama mendengus lagi, binatang menyebalkan, minggirlah. Kedua ular itu tiba-tiba bergetar saat aura mengerikan menyelimuti seluruh lorong, dan S merasa seperti berada di danau yang membeku. Saat berikutnya, sosok raksasa muncul tepat di atas tempat teleportasi. S hampir lupa bernapas karena tekanan di sekitar orang raksasa ini terlalu menakutkan. Sebuah platformasi terang melayang di depan orang ini. Aku tahu kau di sini. Keluar saja dan menyerah, dan nyawamu akan selamat. Leluhur iblis itu menatap sekeliling dengan dingin. Dia tidak tahu bagaimana tetapi indera jiwanya tidak lagi terkunci pada S. Dia tahu bahwa dia telah menguncinya sejenak, tetapi dia tiba-tiba menghilang. Begitu pula, dia mengira itu karena kemampuan ruang itu, tetapi sekarang dia masih tidak dapat mendeteksi S. Yang membuatnya agak khawatir, dia akhirnya melacak jejak S karena formasi di depannya. Formasi ini adalah satu-satunya yang dapat mendeteksi fluktuasi ruang angkasa dari jarak yang sangat jauh.
Formasi ini dipinjam dari ras iblis, dengan formasi ini, dia menemukan jejak es di pegunungan hitam. Namun, yang membuatnya kecewa, es telah berhenti menggunakan jimat langkah ruang pada saat itu, jadi dia hanya bisa mencari tanpa petunjuk lagi. Namun, ketika kasus hukuman surgawi membuat keributan besar, dialah yang pertama kali menyadarinya, dan kemudian dia bahkan merasakan posisi kunci untuk waktu yang singkat, membuatnya datang ke arah ini. Ini membawanya ke celah ini, dan ketika es menggunakan jimat itu lagi, jimat itu diambil oleh formasi, membuatnya semakin yakin bahwa itu adalah es. Selama es tidak diteleportasi ke jarak yang sangat jauh, dia dapat dengan mudah mengikutinya dengan kecepatan secepat kilat. Dia bertekad untuk menangkapnya dan merebut kembali tongkat kerajaan sambil juga mendapatkan rahasia es. Selain itu, dia memiliki kartu truf yang dia tidak yakin akan berhasil atau tidak, tetapi dia akan mencobanya jika es tidak menyerah. Es, di sisi lain, terkejut melihat leluhur iblis muncul beberapa meter di atasnya. Dia bisa mencabut ramuan jimatku dengan gelombang ruang. Es benar-benar terkejut saat ini. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Sambil menggertakkan giginya, dia tetap menggunakan jimat itu untuk masuk lebih dalam ke lorong itu. Masih ada lebih dari 50 detik tersisa sebelum waktu trompet itu habis. Dia ingin melihat mengapa tempat ini masih berwarna perak. Jika masih tidak berhasil, maka dia akan menggunakan kilatan instan untuk keluar dari sana. Platform masih bergetar saat ini sebelum leluhur iblis itu melihat lebih dalam ke arah gua. Keras kepala, dia mendengus sambil mengejar lagi. Namun, es tidak berhenti dan terus menggunakan jimat sampai dia mencapai ujung lorong. Matanya melebar ketika dia melihat celah gelap tepat di tengah ruang, dan dia bisa merasakan kipadat keluar dari celah ini. Robekan di ruang, mungkinkah ini adalah lokasi takdir, dan aku hanya bisa melarikan diri menggunakannya. Pikiran es berpacu saat dia bisa merasakan leluhur iblis mendekat dengan kecepatan yang mengerikan, dan dia akan berada di sini sebentar lagi. Fate Map tidak pernah mengecewakanku sebelumnya. Es menggertakkan giginya dan berlari menuju celah angkasa. Saat dia memasuki celah angkasa, celah itu tiba-tiba bergetar sebelum mulai mendekat. Namun sebelum celah itu benar-benar tertutup, dia dapat mendengar suara sekilas Demon Ancestor, yang membuatnya gemetar. Jika kamu menyerah, aku dapat membantumu menyelamatkan saudarimu Alina dari. Apa? Es langsung memutar kepalanya saat dia melihat ke belakang dan ingin bergegas keluar, tetapi air matanya telah hilang. Dia jatuh ke dalam kegelapan total. Pada saat ini, dia akhirnya merasa bahwa dia tidak berdiri di tanah yang kokoh, dan sebelum dia dapat bereaksi, dia merasakan suatu kekuatan aneh mencengkeram tubuhnya dan mulai menariknya ke segala arah. Dia merasa seperti sedang berada di penggiling daging karena kekuatan ini ingin mencabik-cabiknya sementara tubuhnya ditarik ke arah tertentu. Pada saat ini, suara sistem bergema di benaknya, yang sedang kacau karena dia mendengar Alina disebutkan dari mulut leluhur iblis. Sama dengan. Peringatan, host telah jatuh ke dalam turbulensi luar angkasa. Sistem mendeteksi saluran teleportasi yang aman. Biaya, 20 jimat langkah luar angkasa dan 1 juta poin pencuri. Lanjutkan, tanda hubung. Mendeteksi keadaan pikiran host dalam kekacauan. Sumber daya yang cukup terdeteksi. Biaya telah dipotong secara otomatis. Sama dengan. Saat berikutnya, tubuh es tiba-tiba menghilang dari kegelapan. Beberapa saat setelah tubuh es menghilang, bola mata vertikal muncul dengan iris spiral yang dapat membuat siapapun jatuh ke dalam ilusi tanpa akhir. Melihat tidak ada seorang pun di sana, bola mata spiral itu memudar. Tanda hubung. Beberapa saat yang lalu, leluhur iblis merasakan bahaya aneh di tepi terowongan ini, membuat matanya menyipit. Dia pikir itu adalah kartu truf es, jadi dia berhenti untuk memastikan dia tidak akan jatuh ke dalam perangkapnya. Semua kemampuan es sangat mengerikan, dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa kultivasinya atau sejauh mana kemampuannya. Namun, meremehkannya adalah kesalahan terbesar saat ini. Jadi, dia memutuskan untuk segera menggunakan kartu trufnya untuk memastikan orang itu tidak akan mencoba jalan kehancuran bersama. Meskipun leluhur iblis adalah ahli yang hebat dan perkasa, dia juga takut mati karena alasan yang tepat ini, dan dia tidak ingin jatuh ke dalam perangkap seseorang dengan reputasi seperti es. Jika dia tahu bahwa es hanya berada di alam inti sungai menurut standar mereka, dia tidak akan pernah berhenti karena kehati-hatian.
Dia berkata dengan keras, jika kamu menyerah, aku dapat membantumu menyelamatkan saudarimu Alina dari Dream Shatter. Leluhur iblis tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi pernyataan yang mengejutkan telah dibuat sebulan yang lalu oleh penguasa es, salah satu dari 5 penguasa elemen benua darah. Dia menyatakan bahwa putrinya, peri pedang es yang terkenal memiliki hubungan dengan pencuri itu, dan karena itu, dia ditangkap dan disandera oleh Dream Shatter, leluhur ras manusia. Peri pedang es Alina cukup terkenal di jajaran atas 10 benua karena bakatnya dalam jalur pedang dan kecantikan surgawi. Jadi, berita ini tentu saja mengejutkan seluruh dunia karena pencuri langit telah lama menjadi teka-teki pencurian yang misterius. Akibatnya, banyak yang takut padanya, terutama setelah rumor pencurian kuil iblis mulai muncul. Namun, tidak ada yang pernah menyangka bahwa pencuri itu memiliki hubungan dengan peri pedang es, dan dari pengumuman penguasa es, ia juga menyatakan bahwa pencuri itu kemungkinan besar adalah pengkhianat umat manusia, bukan iblis atau iblis kutukan. Namun, yang paling mengejutkan semua orang adalah manusia berani membocorkan fakta ini. Apakah mereka tidak takut iblis akan melawan mereka untuk mendapatkan kembali gengsi mereka setelah mereka tahu pencuri yang sulit ditangkap itu milik manusia dan ia bahkan mungkin memiliki kelemahan? Bagian terakhir dari pengumuman itu adalah jika es tidak akan datang ke benua angin biru dalam 5 tahun dan menyerah, maka Dream Shatter akan mengeksekusi Alin. Tempat yang tidak diketahui, di dalam ruang gelap, simbol-simbol rune tiba-tiba menyala di lantai, menerangi seluruh area, sebuah ruangan batu selebar 10 meter kubik. Di tengah ruangan ini terdapat sebuah formasi yang diukir penuh dengan simbol-simbol kuno, yang sekarang menyala dalam cahaya terang. Pada saat ini, sebuah sosok berjubah tiba-tiba muncul di tengah formasi ini seperti hantu sebelum simbol-simbol itu perlahan kembali ke keadaan tidak aktif mereka saat kegelapan dan keheningan kembali. Setelah waktu yang tidak diketahui, 2 pupil biru tua tiba-tiba bersinar di ruang gelap ini saat sebuah suara bingung mengerang, "Di mana aku?" Itu suara es. Es dapat melihat dengan jelas meskipun dalam kegelapan saat dia melihat langit-langit batu dalam keadaan linglung sebelum matanya menjadi jernih dan berubah menjadi sedingin es ketika dia mengingat kata-kata leluhur iblis. Bagaimana mereka tahu tentang Alin? Jangan bilang dia kembali untuk menemukanku di benua angin biru dan kemudian ditangkap oleh seseorang yang tahu tentang hubungan kita. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak ada yang tahu tentang identitas asliku. Arus gelap melintas di mata es saat seseorang muncul di benaknya, dan dia menggertakkan giginya karena kebencian, pasti bajingan cloning itu. Dia pasti sudah menebak itu aku dengan nama pencuriku. Tapi tetap saja, dia tidak tahu tentang Alina. Es merasakan sakit hatinya saat sosok imut Alina kecil muncul di benaknya, kenapa dia tertangkap. Jangan bilang bajingan itu mengumumkan identitasku, dan gadis itu mengira itu aku dan kembali untuk menemukanku. Aku begitu terobsesi dengan misi sehingga aku lupa memperhatikan dunia luar dan bagaimana identitasku dapat memengaruhi seseorang yang aku sayangi. Aku ingin berkultivasi, karena aku ingin bersatu dengannya, tetapi terminalku berubah tanpa aku sadari. Sungguh pencuri aku. Es menatap kehampaan untuk waktu yang lama karena dia tidak ingin bangun, saat dia memikirkan masa lalunya ketika dia tidak mengetahui kebenaran tentang Alina, orang tuanya, atau dirinya sendiri. Namun sekarang setelah dipikir-pikir, ia mulai berubah dari anak yang naif menjadi pencuri yang licik karena ia menyukai perasaan bebas dari segala batasan. Ia bahkan terbebas dari surga. Ia telah menempuh perjalanan panjang, tetapi ia tidak pernah menyangka akan merasakan sakit yang sama ketika ia masih menjadi anak naif yang kehilangan orang tua dan kakek neneknya serta hampir kehilangan saudara perempuannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah belajar menunjukkan berbagai macam emosi dan mengubah kepribadiannya sesuai keinginannya, ia tetap tidak akan bisa menghilangkan perasaan menyakitkan yang tidak ingin ia rasakan ini. Seharusnya aku menemuinya lebih awal. Kilatan menindas bersinar di mata es sebelum bibirnya melengkung ke atas menjadi senyum gelap, karena mereka tahu hubungannya denganku, mereka tidak akan menyakitinya, dan mereka tidak tahu apakah aku masih peduli padanya setelah bertahun-tahun. Mereka akan menunggu sampai mereka memverifikasinya karena dia adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan denganku. Aku tidak tahu status seperti apa yang dimiliki Alina di benua darah. Menurut hierarki kekuatan konten darah, 5 klan elemen menguasai benua, dan salah satunya terkait dengan garis keturunan elemen es. Tetapi jika dia berasal dari klan itu, maka dia seharusnya ditangkap,
atau statusnya rendah di mana mereka tidak akan peduli tentang dia yang digunakan sebagai umpan untuk memikatku keluar. Atau orang yang menangkapnya jauh lebih kuat daripada yang bisa mereka tangani. Namun, dari nada bicara pria kuil itu, dia berkata dia bisa membantuku menyelamatkannya, yang berarti dia yakin untuk melawan siapapun yang menangkapnya. Tetapi jika, melawan segala rintangan, sesuatu terjadi padanya. Mata es sangat gelap karena aura yang membekukan darah tiba-tiba terpancar darinya sebelum menghilang pada saat berikutnya. Es tahu dia perlu mencari tahu keberadaan Alina, jadi dia harus keluar dari tempat ini agar dia bisa menyelamatkannya atau setidaknya tahu siapa yang telah menangkapnya. Dia kemudian berdiri, dan sekarang dia tenang, terlalu tenang dan dingin, sebenarnya. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan formasi rune di bawahnya. Lebih jauh, dia mengerutkan kening karena dia belum pernah melihat simbol-simbol ini sebelumnya, dan simbol-simbol ini terlalu dalam. Es akhirnya ingat mendengar suara sistem dan membuka panel notifikasi, dan matanya menyipit ketika dia melihat kata-kata seperti turbulensi luar angkasa dan saluran teleportasi. Tetapi dia tahu itu ada hubungannya dengan robekan luar angkasa tempat dia melompat karena dia pikir itu satu-satunya jalan keluar, dan itu juga merupakan titik takdir perak. Dia dengan tegas menanyai sistem, di mana aku, dan apa turbulensi luar angkasa dan saluran teleportasi ini. Dengan kewenangan host saat ini, konsep turbulensi luar angkasa merupakan informasi yang terbatas. Namun, karena host telah mengalaminya, sistem akan memberikan pengenalan dasar. Dengan kata sederhana, turbulensi luar angkasa ada jauh di dalam luar angkasa, dan dengan merobek ruang yang cukup dalam, siapapun dapat memasuki turbulensi luar angkasa. Namun, bertahan hidup dalam turbulensi luar angkasa adalah masalah yang sama sekali berbeda. Tanpa tingkat pemahaman hukum luar angkasa tertentu, turbulensi luar angkasa sama saja dengan kematian. Bahkan bagi seseorang yang telah memahami hukum luar angkasa 100%, hal itu mematikan karena semakin lama seseorang terpapar turbulensi luar angkasa, semakin tinggi risiko berubah menjadi arus luar angkasa. Arus luar angkasa adalah kekuatan tak kasat mata yang ada dalam turbulensi luar angkasa, dan jika seseorang tidak berhati-hati, mereka dapat berubah menjadi arus luar angkasa secara instan. Sama seperti host telah mengalami perasaan terpapar pada turbulensi ruang angkasa tingkat rendah. Jika bukan karena tubuhmu yang ditempa oleh hukuman surgawi atau jimat langkah ruang angkasa, hanya koin kehidupan yang dapat menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Namun, robekan ruang angkasa tempat host jatuh sangat dekat dengan saluran teleportasi. Saluran teleportasi seperti jalur aman di dalam turbulensi ruang angkasa yang diaspal oleh para pembudidaya ruang angkasa yang perkasa. Saluran-saluran ini digunakan untuk melakukan perjalanan ke dimensi yang berbeda dalam turbulensi ruang angkasa seperti alam rahasia, ruang tersembunyi, atau ruang independen. Mereka benar-benar berbeda dari teleportasi sederhana, yang kita gunakan untuk teleportasi ke dataran ruang angkasa tunggal. Host saat ini berdiri di atas formasi teleportasi dimensi dan mungkin di dalam alam rahasia atau ruang independen yang tersembunyi jauh di dalam turbulensi ruang angkasa. Es mengangkat alis dengan tatapan muram di matanya, jadi, maksudmu aku tidak lagi berada di dunia langit emas. Kau tidak benar-benar berada di sana. Kau berada di antara langit fana dan turbulensi luar angkasa. Kalau begitu, bolehkah aku menggunakan formasi ini untuk kembali? Es bertanya dengan sedikit cemas. Dia tidak berminat untuk menjelajah lagi sekarang. Yang ingin dia lakukan hanyalah kembali dan menyelidiki Alina dan di mana dia berada. Host membutuhkan 3 kristal luar angkasa kelas 8 dan kunci aktivasi saluran teleportasi yang sesuai untuk mengaktifkan formasi teleportasi dimensi ini. Bahkan jika host mengumpulkannya, masih ada kemungkinan sisi lain formasi telah hancur. Es mengernyitkan alisnya dengan ekspresi gelap, lalu bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini? Es hampir kehilangannya lagi karena belum lagi kemungkinan formasi ini dihancurkan di sisi lain. Tetapi hanya menemukan 3 kristal luar angkasa kelas 8 hampir mustahil, belum lagi kunci aktivasi itu, yang entah di mana sekarang. Host dapat mencoba mencari inti luar angkasa independen, yang seharusnya berada di inti ruang ini. Selama host menghancurkan inti itu, ruang ini akan bergabung menjadi langit fana. Setiap ruang independen akan dilahap oleh surga setelah kehilangan inti ruang independennya. Petik 2. Kau seharusnya mengatakannya lebih awal. Es mendengus karena itu jauh lebih mudah daripada mencari sesuatu yang mustahil.
Di mana aku bisa menemukan inti ini? S bertanya lagi. Namun, alih-alih menjawab, dia disambut oleh panel yang tiba-tiba muncul dan sebuah pemberitahuan. Sama dengan. Misi sampingan telah dikeluarkan. Sama dengan. Sial, S tahu dia telah ditipu. Sama dengan. Misi sampingan, melarikan diri dari ruang misterius. Tanda hubung. Pengenalan misi, host telah menemukan ruang misterius yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Persyaratan, temukan cara untuk melarikan diri dari ruang misterius. Tanda hubung. Waktu, 3 tahun. Tanda hubung. Hadiah. 1. 10 juta EXP. 2. 10 juta SP. 3. 1 juta TP. Hadiah bersyarat. 1. Kumpulkan inti ruang independen untuk meningkatkan ruang pencuri hidup menjadi ruang 1000 meter kubik plus kapasitas penyimpanan humanoid 5. Tanda hubung. Hukuman, ruang pencuri hidup diblokir selama 50 tahun. Sama dengan. Aku tahu kau terlalu baik dengan membagikan informasi itu, dasar bajingan yang licik. S mengumpat dan mendesah sambil menutup panel misi. Meskipun dia marah, dia bersyukur karena sistem telah memberinya informasi penting tentang di mana dia berada dan apa yang perlu dia lakukan untuk melarikan diri dari tempat ini, atau dia akan membuang terlalu banyak waktu untuk menemukan solusi ini. Lebih jauh lagi, hadiah bersyaratnya cukup menguntungkan, jauh lebih baik daripada mengumpulkan 100 cincin penyimpanan kelas 8 dan membayar 50 juta TP untuk meningkatkan ruang pencuri melalui skema peningkatan. Dia bahkan tidak tahu itu mungkin.